Lilin di jendela. Setelah perceraian, dia menanami villa seharga 40 miliar dengan mawar putih dan melemparkan undangan pernikahan dengan selingkuhannya padaku. Ibu hanya berkata, "Jangan menangis, datanglah ke pesta itu, akan menarik." Halo, para pendengar setia kanal Pengakuan Senja. Nama saya Cahaya Prameswari, dan kisah saya dimulai dari satu kata, kepercayaan, yang saya tanam pada orang yang salah. Saya berusia 33 tahun, saya seorang desainer interior. Profesi ini terdengar indah, tetapi sebenarnya saya hidup dengan prinsip. Makan siang sesuai jadwal, dan makan malam tergantung kondisi di lokasi proyek. Ada hari-hari ketika saya berdiri di tengah rumah yang berbau cat segar, mengawasi para pekerja merakit lemari, memperbaiki setiap gagang pintu, dan berpikir bahwa hidup saya mirip dengan interior ini. Dari luar, semuanya tampak sempurna, tetapi di dalamnya ada debu, kebisingan, dan bau lem. Saya tinggal bersama ibu saya, Ibu Ratna, di sebuah rumah sederhana di pemukiman padat di pinggiran Jakarta. Ayah saya sudah lama meninggal. Ibu menjalani kehidupan yang sederhana, tanpa kosmetik, tanpa pakaian bermerek, pagi-pagi pergi ke pasar, dan selalu tepat waktu menyiapkan makan siang. Seorang wanita Indonesia khas generasi tua yang mungkin sering Anda temui, para pendengar sekalian. Dia tidak banyak bicara, tetapi sangat jeli. Dia tahu siapa di gang yang mengganti pintu besi, siapa yang membeli mobil baru, dan siapa yang tertipu investasi bodong. Ibu mengingat semuanya dalam sekali lihat. Dia sering berkata kepada saya, "Cahaya, putriku, jangan percaya pada kata-kata, percayalah pada perbuatan." Tetapi saat itu, saya lebih muda dari usia saya, dan lebih percaya pada kata-kata daripada nasihat ibu. Saya bertemu dengan Dharma Wiryawan pada akhir tahun 2021 di pembukaan showroom salah satu klien saya. Hari itu, saya mengenakan blus putih sederhana dan sepatu datar, karena sejak pagi saya sibuk berpindah-pindah lokasi proyek. Rambut saya hanya saya kuncir seadanya, sejujurnya, penampilan saya sama sekali tidak sesuai dengan acara tersebut. Saya hanya bermimpi agar semuanya cepat berakhir, dan saya bisa pulang untuk memeriksa kembali gambar-gambar teknis. Dharma muncul sedikit lebih lambat dari yang lain. Dia tidak berisik, tidak pamer, pembawaannya tenang dan percaya diri, jasnya pas di badan. Rambutnya ditata rapi. Ketika dia menyalami para tamu, senyumnya persis seperti yang digunakan oleh para profesional dalam berkomunikasi. Cukup ramah, tetapi tetap menjaga jarak. Orang bilang, pria tampan itu bagus, tetapi yang pandai bicara lebih baik lagi. Dharma tampan dan fasih berbicara. Pandangan kami bertemu ketika saya berdiri di dekat meja prasmanan dengan segelas jus sirsak, sambil memandang ke panggung, dia mendekat dan mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana. "Anda dari tim desainer, ya? Dilihat dari cara Anda menilai pencahayaan, Anda sangat paham soal ini." Saya sedikit terkejut. Biasanya orang bertanya, "Perusahaan Anda bergerak di bidang interior?" Ya, itu terdengar sangat umum. Pertanyaannya membuat saya merasa dilihat. Saya tersenyum sopan, "Ya, saya desainer interior." "Kalau Anda?" Dia mengulurkan kartu namanya. Dharma Wiryawan, Direktur Humas. Lalu dia menambahkan kalimat yang saya ingat untuk waktu yang lama. "Desainer menciptakan ruang untuk hidup, sedangkan saya menciptakan citra untuk hidup. Tetapi citra tanpa isi yang nyata, cepat atau lambat akan mengelupas seperti cat murahan." Mendengar itu, saya berpikir, wow, pria ini tidak hanya melontarkan pujian, dia juga berfilsafat. Saat itu saya naif dan menganggap jika seseorang berbicara hal-hal yang dalam, maka dia sendiri adalah pribadi yang dalam. Setelah acara, Dharma mengirimi saya pesan, menanyakan apakah saya sudah sampai di rumah. Saya menjawab karena sopan santun, tetapi dia melanjutkan, "Saya perhatikan, Anda tidak makan apa-apa sepanjang malam, jangan lupa makan malam di rumah. Wanita dengan pekerjaan seperti Anda sering lupa pada diri sendiri. Anda tahu perasaan itu, ketika Anda sangat lelah dan tiba-tiba seseorang mengatakan apa yang Anda butuhkan. Rasanya seperti diberi jaket hangat di hari yang dingin. Saya tidak kekurangan penggemar, tetapi saya kekurangan seseorang yang membuat saya merasa diperhatikan." Setelah itu, Dharma tidak menyerang saya dengan gigih. Dia bertindak sangat lihai, mengirim pesan setiap 3 hari sekali dan selalu tepat sasaran. Saya mempublikasikan foto dari lokasi proyek. Dia tidak hanya memberi suka, tetapi bertanya, "Material seperti itu untuk kitchen set, tidak takut lembab?" Saya menjawab, dan dia melanjutkan, "Anda begitu teliti pada detail. Pasti di rumah Anda sangat rapi." Sepertinya pujian untuk pekerjaan saya, tetapi sebenarnya untuk saya. Wanita mana yang bisa menahan pesona seperti itu? Sekitar 2 bulan kemudian, dia mengundang saya makan malam. Dia tidak memilih restoran mewah,
melainkan sebuah warung bakso kecil yang nyaman di sebuah gang. Saya terkejut. Anda bekerja di bidang humas? Saya kira Anda lebih suka tempat-tempat trendy. Dharma tersenyum dengan sedikit ironi. Di restoran trendy, orang makan untuk foto di media sosial. Sedangkan bakso, dimakan untuk hidup. Saya memilih yang otentik. Saat itu, kalimat tersebut terasa tulus dan membumi bagi saya. Baru kemudian saya sadar, beberapa orang sangat pandai berbicara tentang kebenaran, padahal hidup mereka jauh darinya. Malam itu dia makan bakso, tetapi tetap terlihat elegan, dengan rapi dia menambahkan cuka, sambal, saus, semua seperti yang dilakukan para penikmat bakso sejati. Dia memesan seporsi gado-gado dan berkata, makan sayuran. Dengan pekerjaanmu di proyek, kamu butuh banyak vitamin. Supaya tidak kekurangan gizi, tambahnya. Saya tertawa. Dia menatap saya, tersenyum balik, dan berkata, saya suka caramu tertawa. Saat kamu tersenyum, hidup terasa tidak begitu melelahkan. Ya Tuhan, bukankah ini terdengar seperti skenario film? Tetapi saat itu, saya tidak berpikir ini skenario. Saya pikir ini adalah takdir, bahwa langit telah berbelas kasih dan mengirimi saya seorang pria yang tahu cara menghargai. Saya membawa Dharma untuk bertemu ibu pada suatu hari Minggu. Ibu menyiapkan makan siang yang sangat khas Indonesia, soto Betawi, nasi uduk dengan semur, dan lalapan. Dia berpakaian sederhana, rambutnya disanggul tanpa banyak keributan. Dharma sangat sopan. Selamat siang, Ibu Ratna, saya Dharma. Ibu menatapnya dan mengangguk. Siang. Silakan masuk, duduklah. Tidak ada pujian, tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada kegembiraan. Ibu tetap menjadi dirinya sendiri. Saya merasa sedikit tidak nyaman saat itu. Saya takut Dharma akan menganggapnya dingin. Saat makan siang, Dharma berbicara dengan sangat lihai. Dia memuji soto Betawi, mengatakan semurnya mengingatkannya pada masakan masa kecil. Dia tidak mengatakan bahwa dia terbiasa makan di restoran, melainkan berkata, masakan rumah adalah sesuatu yang saya rindukan. Karena pekerjaan, saya jarang makan dengan benar. Ibu mendengarkan dan hanya sesekali mengangguk. Tetapi saya perhatikan, dia menatapnya lebih lama dari biasanya. Setelah makan siang, Dharma membantu saya membereskan meja. Ibu, melihat itu, tidak berkata apa-apa. Baru setelah dia pergi, ibu memanggil saya ke dapur dan mengajukan satu-satunya pertanyaan. Kamu yakin dia benar-benar mencintaimu? Saya tersenyum. Tentu saja, Bu. Dharma orang yang sangat baik. Ibu menatap saya dan dengan pelan namun jelas berkata, orang baik itu diuji bukan saat dia membutuhkan sesuatu darimu, tetapi saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya sedikit terkejut. Saya merasa ibu khawatir berlebihan. Saya bahkan membatin untuk membenarkan Dharma. Ibu sudah lama sendirian, jadi dia takut pada pria. Dharma tidak seperti itu. Sejak saat itu, Dharma sering berkunjung ke rumah kami. Dia memperkenalkan saya kepada teman-temannya. Semua dari dunia media dan humas. Mereka berbicara dengan cepat dan cerdas. Di dekat mereka, saya merasa sedikit endeso, tetapi Dharma selalu dengan lembut meletakkan tangannya di punggung saya, seolah menenangkan. Dia memperkenalkan saya seperti ini. Ini Cahaya. Orang yang suatu hari nanti akan merancang rumah tempat aku akan tinggal seumur hidup. Hanya dari satu kalimat itu, saya seperti terhipnotis, berpikir bahwa pria ini melihat masa depannya dalam diri saya. Dan pada awal tahun 2022, dia melamar saya, tanpa kembang api atau restoran mahal. Dia membawa saya ke warung bakso yang sama, memesan bakso yang sama, dan setelah makan, dia mengeluarkan cincin dari sakunya dan berkata, Cahaya, aku tidak menjanjikanmu gunung emas, tapi aku menjanjikanmu sebuah rumah di mana tidak akan ada air mata. Mendengar tidak akan ada air mata, saya sendiri hampir menangis. Saya mengangguk. Setibanya di rumah, saya memberitahu ibu. Dia diam lama, lalu berkata, jika kamu sudah memutuskan, aku tidak akan melarangmu. Tapi aku akan memberimu bekal, bukan untuk pamer, tapi agar kamu punya pegangan. Pegangan apa? Tanya saya. Ibu tidak menjawab. Dia hanya berpaling, menuangkan air, dan berkata begitu pelan hingga saya tidak menganggapnya penting saat itu. Dalam hidup, hadiah tidak sepenting cara memberikannya. Aku memberimu, tapi aku juga harus menyimpan jalan mundur untukmu. Saya pikir dia hanya khawatir pada putrinya. Saya tidak menyangka bahwa kata-kata tentang jalan mundur itu suatu hari akan menyelamatkan saya dari rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Saat itu, hati saya dipenuhi madu yang manis. Saya percaya bahwa pernikahan adalah pelabuhan yang tenang. Saya percaya bahwa pria yang berbicara tentang rumah tanpa air mata tidak akan pernah membuat saya menangis. Dan seperti kata orang, berjanji cinta itu mudah,
menjaganya itulah yang sulit. Saya memasuki pernikahan ini dengan tangan penuh harapan, tidak tahu bahwa seseorang di tangannya sudah menyiapkan skenario yang sama sekali berbeda. Pernikahan kami dengan Dharma berlangsung pada pertengahan 2022. Tidak semewah pernikahan selebriti, tetapi cukup layak agar kerabat dari kedua belah pihak puas. Kami mendaftarkan pernikahan di catatan sipil, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Aku ingat, pagi itu ibuku mengenakan gaun biru tua, menata rambutnya dengan rapi, dan berdiri di depan foto ayah sambil menyalakan lilin. Dia tidak menangis, hanya berbisik, "Lindungi putri kita, semoga segalanya baik untuknya." Mendengar itu, aku merasa hidungku perih. Di resepsi, aku mengenakan gaun putih yang elegan. Teman-teman berkata, pengantin wanitanya begitu lembut. Aku tersenyum, berpikir dalam hati, lembut ya lembut, asalkan suami cinta. Dharma berdiri di sampingku, memberikan sambutan dengan percaya diri, menuangkan anggur untuk kerabat. Semua memuji, anak ini punya masa depan cerah. Keluarga suamiku tinggal di sisi lain kota. Ibunya, Ibu Sonya, adalah seorang wanita yang menyukai ketertiban dalam segala hal. Setiap kalimatnya terdengar seperti petuah. Setelah pernikahan, dia memanggilku, memegang tanganku seolah kami teman dekat, dan menasihati. "Sekarang kamu menantu, harus tahu tempatmu, berperilaku sopan." Di keluarga kami aturannya ketat. Necu mengangguk, menundukkan kepala, sebagaimana mestinya. Saat itu aku berpikir, semua ibu mertua memang sedikit keras, tapi jika aku menjadi istri yang baik, dia akan menyayangiku. Tapi, tahu tidak, terkadang meskipun kamu berdiri tegak, badai tetap bisa merobohkanmu. Setelah menikah, aku dan Dharma tinggal di sebuah apartemen sewaan yang dia temukan, aku masih tetap pergi ke lokasi proyek. Dharma sering sibuk dengan pertemuan klien dan mitra. Kadang-kadang dia pulang larut malam, tapi selalu menulis pesan. "Tidurlah, jangan tunggu aku." Aku membaca itu, dan hatiku melunak. Suami bekerja, berusaha untuk keluarga. Suatu hari ibu meneleponku. Dia berkata singkat, "Datanglah, ada dokumen yang harus diberikan." Aku terkejut, Nibu bukan tipe orang yang suka membuat teka-teki. Jika dia memanggil, berarti ada urusan. Aku datang dan melihat sebuah map biru berisi dokumen di atas meja. Di sebelahnya ada teko dengan teh panas dan wadah kecil berisi manisan jahe. Semuanya seperti biasa ketika ibu hendak membicarakan sesuatu yang serius. Ibu menatapku dan perlahan berkata, "Cahaya, bekal dariku untukmu bukanlah emas atau rekening bank, aku memberimu sebuah rumah." Aku terdiam. Aku tahu ibu punya tabungan, tapi aku tidak pernah berpikir dia bisa memberiku sebuah rumah dalam arti harfiah. Ibu meletakkan tangannya di atas map. "Ini sebuah villa di perumahan elit di Sentul City. Aku membelinya sudah lama. Aku memberikannya kepada kalian berdua, kamu dan suamimu. Kamu seorang desainer, kan? Aturlah sesukamu." Naku menatap ibu, nyaris tidak bisa berkata-kata. "Bu, untuk apa?" Dia menjawab sederhana, agar tidak ada yang bilang putriku datang ke keluarga suami dengan tangan kosong. "Tapi ingat kata-kataku, apa yang diciptakan dengan usahamu, harus bisa kamu lindungi." Saat itu aku begitu terharu hingga hanya bisa memeluknya. Aku pikir ini adalah kebahagiaanku, keberuntunganku. Naku tidak tahu bahwa sejak saat itu, di mata beberapa orang, aku bukan lagi sekadar menantu. Aku menjadi semacam tiket lotre bagi mereka. Villa yang diberikan ibu berada di sebuah komplek yang tenang dan hijau. Memiliki taman sendiri dan sebuah kolam kecil. Ketika aku pertama kali memasukinya, rumah itu kosong, dindingnya belum dicat, ubin di lantai terasa dingin, dan taman dipenuhi rumput liar. Tapi bagiku, ini adalah kanvas kosong, dan bagi seorang seniman, tidak ada yang lebih baik dari kanvas kosong. Aku tenggelam dalam pekerjaan. Siang hari di lokasi proyek klien, malam hari aku menggambar sketsa untuk rumahku sendiri. Aku memilih kayu jati untuk dapur, marmer dengan urat-urat indah untuk meja, dan memesan pintu dengan kisi-kisi vertikal dari pengrajin agar rumah terasa lebih lapang. Naku ingin rumah ini modern, tetapi dengan sentuhan jiwa Nusantara, dengan sudut yang nyaman untuk meletakkan kaligrafi, dengan bangku kayu di dekat jendela, dan semak mawar di taman. Awalnya Dharma memuji, "Kamu melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Aku percaya sepenuhnya padamu." Kata-katanya semakin menyemangatiku. Aku mempekerjakan tim tukang, mengawasi setiap sambungan, setiap detail kecil. Terkadang aku berdiri di bawah terik matahari di taman dengan topi, keringat menetes di leher, tapi aku tetap teliti mengukur jarak antara ubin untuk jalan setapak. Para pekerja menatapku dan berkata, "Nyonya kita ini tegas, tapi rumahnya bakal jadi istana." Aku tersenyum. "Ini rumahku sendiri, Pak." Aku mengatakannya dengan bangga dan keyakinan bahwa ini benar-benar rumahku.
Menjelang akhir tahun 2024, villa itu hampir selesai. Aku mengundang ibu untuk melihatnya. Dia berdiri di ruang tamu, mengamati lampu gantung yang kupilih, panel kayu berukir dengan ornamen. Dia tidak menghujaniku dengan pujian, hanya berkata, "Ya, putriku, kamu berhasil membuatnya dengan sepenuh hati." Itu sudah cukup. Bagiku, pujian ibu sangat langka dan berharga. Kemudian aku mengundang mertuaku. Ini adalah pertama kalinya Ibu Sonya masuk ke rumah setelah bentuknya mulai terlihat. Dia berjalan dari gerbang, melihat sekeliling seperti seorang penilai properti. Dia tidak bertanya apakah aku lelah, atau apakah itu sulit. Dia bertanya langsung, "Rumah ini atas nama siapa, Cahaya?" Aku membeku. Dharma, yang berdiri di sampingku, tersenyum canggung. "Bu, ini rumah kami berdua, kenapa ibu bertanya?" Ibu Sonya mengerutkan bibir. "Yah, aku hanya memastikan. Di zaman sekarang, hanya yang tertulis di kertas yang punya kekuatan." Rasa dingin menjalari punggungku, tapi aku tetap sopan. "Ini hadiah dari ibu saya untuk kami berdua. Saya hanya mengurus renovasinya." Dia menyipitkan mata. "Ibumu yang memberi atau orang lain? Kalau ini hadiah dari pihak keluargamu, harus dikatakan terus terang, supaya kalau terjadi apa-apa, tahu cara membaginya." "Tahu tidak, ada kata-kata yang terdengar seperti kepedulian, tapi sebenarnya adalah batu bata pertama di dinding kecurigaan dan perhitungan." Hari itu dia juga mendekati dapur, mengetuk meja marmer. "Berapa harga batu ini per meter persegi?" Aku menyebutkan harganya. Dia berdecak. "Pengeluaran semahal itu untuk rumah. Wanita memang suka mengada-ada." Aku terperangah. Aku mengada-ada, padahal ini profesiku. Aku ingin rumah ini indah dan kokoh, tapi di matanya, usahaku hanyalah pemborosan. Yang paling aneh adalah perilaku Dharma. Dulu dia memujiku karena melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Hari itu, setelah komentar Ibu Sonya, dia diam. Tidak membelaku, tidak mendukungku. Dia hanya tersenyum sopan, seolah berkata, "Ibu hanya bicara begitu saja." Aku berdiri di tengah rumah yang kubangun, mendengarkan diriku dituduh boros, sementara suamiku diam. Nini bukan sakit seperti tamparan. Ini sakit seperti pengkhianatan di rumah sendiri. Beberapa bulan kemudian, seorang agen properti datang untuk menilai real estate di area ini. Aku tidak memanggilnya. Dia sendiri yang menemukan kami, mendengar bahwa ada rumah baru yang sudah jadi di komplek ini. Dia berkeliling dan berkata, "Tahu tidak, Bu, villa seperti ini sekarang di pasaran harganya tidak kurang dari 40 miliar rupiah. Jagalah baik-baik." Aku terkejut. Aku tahu rumah itu mahal, tapi angka sebesar itu membuat tanganku dingin. Aku menceritakan ini kepada Dharma sebagai kabar baik. Matanya membelalak, lalu dia tersenyum. Tapi itu bukan senyum suami yang bangga pada istrinya. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja melihat peluang baru. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Dharma menjadi lebih sering berdiri di balkon. Dia lebih sering berbicara di telepon, dengan suara pelan. Ketika aku mendekat, dia cepat-cepat mengakhiri pembicaraan. Suatu kali aku bertanya siapa yang menelepon. Dia menjawab dengan tenang, "Mitra bisnis," dan berpaling. Ibu mertua tiba-tiba menunjukkan minat aneh pada rumah itu. Dia menelepon teman-temannya, mengundang mereka berkunjung, sambil membanggakan rumah putraku. Meskipun aku tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu, dia bahkan sudah bernegosiasi dengan desainer lanskap dan spesialis kolam, tanpa bertanya padaku. Ketika aku mencoba protes, dia berkata, "Kamu itu menantu baru datang ke keluarga ini. Jangan terus-terusan berkata, saya. Di rumah ini ada andil putraku juga." Aku mendengarkan dan menelan kepahitan. Aku meyakinkan diriku sendiri. Narus hidup damai, maka di rumah pun akan damai. Aku masih percaya bahwa dia hanyalah ibu mertua yang sulit, dan seiring waktu semuanya akan membaik. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Jika kamu baik, maka orang lain akan baik kepadamu. Terkadang kebaikanmu dianggap sebagai kelemahan. Aku berdiri di tengah rumahku yang sudah jadi, melihat bagaimana cahaya dari lampu jatuh ke panel kayu, ke gorden yang kupilih dengan cermat, dan hatiku menjadi berat. Tiba-tiba aku teringat kata-kata ibu. "Apa yang diciptakan dengan usahamu, harus bisa kamu lindungi." Sayangnya, saat itu aku belum mengerti bahwa yang harus dilindungi bukan hanya dari hujan dan angin, tetapi juga dari keserakahan manusia. Sejak angka 40 miliar itu terdengar, rumahnya tetap sama, tetapi suasana di dalamnya berubah. Suatu pagi di awal minggu, saat aku sedang memeriksa daftar material untuk proyek klien, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Aku membuka pintu dan melihat Ibu Sonya. Di sebelahnya ada 2 koper beroda dan sebuah kotak kardus yang disegel rapat dengan selotip.
Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata seolah semuanya sudah diputuskan. Kenapa bengong di pintu? Panggil Dharma, biar bantu ibu bawa barang. Ibu mau tinggal di sini sebentar. Aku terpaku. Dharma tidak memberitahuku apa-apa. Aku berbalik untuk mencari suamiku. Dia keluar dari ruang kerja. Wajahnya sempat tegang sejenak, lalu dia memaksakan senyum. Ibu datang mau menginap beberapa hari, biar tidak bosan sendirian di rumah. Aku menatapnya, di mataku ada pertanyaan bisu. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa padaku? Tapi aku tetap tersenyum dan menjaga kesopanan. Selamat pagi, Bu Sonya. Silakan masuk, istirahat. Dia menyeret kopernya melintasi lantai batu mengkilap yang baru saja aku pel. Sambil berjalan, dia mengamati ruang tamu dengan tatapan menilai. Kita lihat bagaimana caramu menata semuanya. Di rumah baru harus dijaga kebersihannya. Sudah dalam kalimat itu aku mendengar dia tidak memanggilku seperti anak, tapi aku meyakinkan diri bahwa orang tua memang terkadang rewel. Harus sabar. Dia datang untuk berkunjung, tapi hari pertama sudah memberiku petunjuk bahwa kegembiraannya tinggal di sini bukan untukku. Siang hari aku memasak makan malam. Dia masuk ke dapur, memeriksa rak bumbu yang telah aku susun rapi, dan menggelengkan kepala. Ya ampun, minyak goreng di sebelah kecap asin. Dapur macam apa ini? Berantakan sekali. Aku menjawab pelan. Saya lebih nyaman begini. Semuanya mudah dijangkau. Dia mengetukkan jarinya ke meja. Nyaman, dapur ya dapur. Wanita di rumah harus tahu cara menata segalanya dengan benar. Dengan kata-kata itu, dia membuka lemari dan mulai menata ulang piring dan cangkir sesuai seleranya. Aku berdiri dan merasa asing di dapurku sendiri, tempat aku memilih setiap gagangnya. Untuk makan malam, aku membuat sup ayam, nasi goreng jamur, dan salad. Dharma makan seperti biasa. Ibu Sonya mengerutkan kening. Nasi gorengnya hambar. Pria di rumah ini banyak bekerja. Makanan harus bergizi agar mereka punya tenaga. Aku diam-diam meletakkan garpu. Aku ingin mengatakan bahwa rasa makanan tidak menentukan kesuksesan seorang pria, tapi aku diam. Setelah makan malam, dia meletakkan piringnya dan seolah tanpa sengaja nyeletuk. Rumah sebesar ini, tapi tidak terdengar tawa anak-anak. Dingin sekali rasanya. Aku memerah. Dharma terbatuk, mengalihkan pembicaraan, dan aku merasakan jantungku berdebar kencang. Naku dan Dharma belum lama menikah, dan aku tidak terburu-buru punya anak, tapi kata-katanya seperti menusuk di tempat yang sakit. Malamnya, Dharma memelukku dan berbisik, jangan hiraukan, ibu memang bicaranya seperti itu. Aku berbalik padanya. Berapa lama dia akan tinggal di sini? Dia menghela napas lelah. Dia sudah tua. Sabarlah sebentar, Cahaya. Rumahnya kan besar. Rumah itu besar, tapi aku merasa diriku semakin kecil di dalamnya. Pada hari ketiga, dia memberlakukan aturannya sendiri di rumah. Pukul 6 pagi, dia mengetuk pintu kamar kami. Cahaya, di rumah baru kok masih tidur? Ayo ikut ibu ke pasar. Aku terlonyak, melihat jam. Aku terbiasa bangun pagi karena pekerjaan, tapi caranya memanggilku, seolah aku pelayan, membuatku menelan ludah. Naku cepat-cepat berpakaian. Dharma masih tidur, menarik selimut hingga ke dagu. Di pasar, dia mengajariku sambil berjalan. Menantu itu harus bisa bergaul dengan orang. Keluarga kita bukan keluarga sembarangan. Nanti harus menerima tamu, menjaga hubungan. Jadi, buang kebiasaan kampunganmu itu. Aku menggigit bibir. Naku besar di Jakarta, bekerja, menghidupi diri sendiri, dan dia menyebutku kampungan seolah itu adalah stempel. Kembali ke rumah, dia menyuruhku mencuci sayuran, memotong daging, sementara dia sendiri mengambil telepon. Halo, Val, datang dong ke sini. Aku lagi di rumah anakku yang baru, besar sekali. Aku sedang mencuci sayuran, dan tanganku membeku. Rumah putraku. Bukan rumah kami, bukan rumah yang telah aku curahkan begitu banyak tenaga, tapi rumah putranya. Siang hari, teman-temannya datang. Aku menyajikan teh, kue-kue. Ibu Sonya dengan senyum menceritakan, seolah itu cerita lucu, ini menantuku. Yang sekarang, dia desainer, tangannya sih terampil. Tapi bagi wanita, yang utama adalah menjadi istri dan ibu yang baik. Teman-temannya terkikik. Ada yang menatapku dengan kasihan, ada yang dengan penasaran. Aku berdiri, tersenyum, sementara di dalam hatiku terasa terbakar. Katanya, teater dimulai dari gantungan baju. Hari itu aku sadar, beberapa cerita dimulai dari acara minum teh, dan berakhir dengan penghinaan. Malamnya, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Dharma, tapi aku berusaha berbicara dengan lembut. Dharma, aku tidak keberatan ibu tinggal bersama kita,
tapi tolong jangan sampai dia mengundang tamu dan membicarakanku dengan nada seperti itu. Aku tidak suka, Dharma, tanpa melepaskan pandangannya dari telepon, dengan cepat menggulir sesuatu, lalu menjawab, kamu terlalu sensitif. Ibu memang terbiasa berbicara seperti itu? Aku bertanya lagi, dan suaraku bergetar. Kamu tidak merasa aku dihina? Dia menghela napas kasar, sudah dengan jengkel. Lalu aku harus bagaimana? Berdebat dengan ibuku? Kamu itu menantu, bersikaplah lebih pintar. Kata lebih pintar terdengar seperti tutup peti mati yang membungkam mulutku. Aku tidak suka keributan, tapi aku juga bukan batu. Aku berdiri di kamar tidur, melihatnya berpaling, dan tiba-tiba di kepalaku terngiang kata-kata ibu, jangan percaya kata-kata, percayalah perbuatan. Aku melihat perbuatannya, dan aku mulai merasa takut. Dalam beberapa hari berikutnya, kunjungan sementara ibu mertua menjadi permanen, kopernya pindah dari ruang tamu ke kamar tamu. Dia mengganti gorden yang telah aku pilih dengan yang lebih tebal, karena di rumah yang berwibawa semuanya harus tertutup. Dia menyingkirkan vas keramik yang aku letakkan di tangga karena mengganggu pemandangan. Ketika aku mencoba protes, dia menyeringai. Ya, kamu punya selera, tapi rumah ini bukan ruang pameran. Kita harus hidup praktis. Aku merasa seperti tercekik. Aku menciptakan interior bukan untuk pameran, tapi untuk kehidupan, untuk kenyamanan. Tapi sekarang, kepraktisannya berarti aku harus melakukan segalanya sesuai aturannya, jadwalnya, seleranya. Dan pendapatku? Nanti saja. Suatu hari aku pulang dari proyek, penuh debu, sangat lelah. Belum sempat aku berganti pakaian, Ibu Sonya menyodorkan selembar kertas, besok kita kedatangan tamu. Tulis menu dan siapkan sesuatu yang istimewa, bukan masakan desa-mu itu. Aku menatapnya. Aku ingin tertawa, tapi tidak bisa. Apa yang membuat hidangan istimewa dan apa yang desa, cara memakannya, atau cara orang saling memandang saat memakannya? Aku masuk ke kamarku, menutup pintu, dan bersandar di dinding. Aku tidak menangis keras, hanya merasakan air mata panas dan marah mengalir di pipiku. Aku teringat pepatah Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi aku tidak bisa mengerti, jika rumah ini adalah bumi orang lain, lalu di mana bumiku? Malam itu Dharma kembali pulang larut. Dia melewatiku, dan aku mencium aroma parfum yang asing, tajam, dan dingin. Aku memandangi siluet Dharma, ingin bertanya, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tidak lagi punya keyakinan untuk bertanya. Bukan karena aku berhenti mencintainya, tapi karena aku mulai merasa tidak punya hak dalam pernikahanku sendiri. Villa yang aku anggap sebagai tempat perlindunganku, kini membuatku menahan napas. Aku masih berjalan di sekitar rumah, memasak makanan, tersenyum pada ibu mertua, tapi setiap langkahku seperti berjalan di atas es tipis. Dan yang paling menakutkan bukanlah kata-kata ibu mertua, melainkan kebisuan orang yang aku sebut suami. Perubahan pada Dharma tidak dimulai dengan tamparan atau pertengkaran besar, melainkan dengan malam-malam ketika dia pulang dengan wajah cemas. Aku ingat betul hari hujan itu. Hujan deras Jakarta, bukan gerimis seperti di Bogor, hujan itu turun seketika, seolah seseorang menuangkan seember air ke atap. Aku baru saja keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambut, dan mendengar pintu depan terbuka dengan kasar. Dharma masuk. Kemejanya kusut, kerahnya miring, matanya merah seperti orang yang tidak tidur beberapa malam. Dia tidak bertanya seperti biasa, kamu sudah makan malam? Dia langsung berjalan ke ruang tamu, ambruk di kursi, dan memegangi kepalanya. Aku takut dan berlari menghampirinya. Dharma, ada apa? Dia menatapku dan memandang lama. Dalam tatapannya ada kelelahan dan semacam penilaian. Lalu dia menghela napas. Aku ada masalah di perusahaan. Aku terdiam. Kata masalah terdengar seperti guntur. Agensi humasnya selalu tampak begitu gemerlap. Acara, mitra, kontrak, pers. Dan sekarang dia berbicara seolah-olah berada di dasar jurang. Aku duduk di hadapannya dan bertanya pelan, sesuatu yang serius? Dharma mengusap keningnya. Suaranya serak. Klien besar menarik anggaran. Proyek yang kami jalankan dihentikan. Aku tidak punya uang untuk gaji karyawan dan sewa kantor. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, aku mendengarkan, dan jantungku berdebar kencang. Aku tidak mengerti bisnis, tapi aku paham bahwa jika sebuah perusahaan tidak punya uang, ia bisa runtuh. Belum sempat aku bertanya apa-apa, Ibu Sonya keluar dari kamarnya. Dia berdiri di belakang Dharma dan dengan suara penuh kepedihan berkata, "Nah, kan, Ibu sudah bilang. Pria bekerja, ada pasang surutnya. Kalau istri di rumah tidak bisa mendukung suami, apa gunanya dia?" Aku berbalik dan menatapnya. Aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, dan dia sudah memberikan vonis. Aku yang salah.
Dharma menatap ibunya, lalu menatapku. Dia perlahan mengulurkan tangan dan mengambil tanganku. Telapak tangannya dingin dan basah. Cahaya. Aku tidak ingin mengganggumu, tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Aku menelan ludah. Napa maksudmu tidak ada pilihan lain? Dia menundukkan kepala. Suaranya bergetar, seolah dia akan menangis. Aku butuh uang dalam jumlah besar untuk menahan perusahaan agar tidak tenggelam, jika tidak, semua usahaku akan sia-sia. Tahu tidak, ketika seorang pria berbicara tentang segalanya akan sia-sia, ditambah dengan suara tertahan, hati wanita manapun akan luluh. Saat itu, aku kasihan pada suamiku, kasihan karena dari seorang pria yang percaya diri, dia berubah menjadi begitu tertekan. Aku bertanya, bisakah kita mengambil pinjaman di bank? Dia terkesiap, seolah hanya menunggu pertanyaan itu. Bisa, tapi bank butuh jaminan. Jaminan besar. Rasa dingin menjalari punggungku. Aku mengerti apa yang dia maksud. Aku melihat keluar jendela, hujan masih turun. Villa ini, setiap batanya basah oleh keringatku, oleh tabungan ibuku. Itu adalah peganganku. Aku diam. Dharma meremas tanganku lebih erat, aku tidak mengambilnya darimu. Aku hanya ingin menggunakannya sebagai jaminan. Begitu semuanya membaik, aku akan mengembalikannya. Aku bersumpah. Ibu Sonya langsung menyela, menaikkan suaranya. Sumpah apa lagi? Suami istri itu semuanya milik bersama. Kalau di saat sulit mulai perhitungan, bagaimana kalian akan hidup selanjutnya? Kata milik bersama tercekat di tenggorokanku. Karena sebelumnya, ketika berbicara tentang rumah, dia selalu berkata, rumah putraku. Tapi begitu butuh uang, rumah itu langsung menjadi milik bersama. Aku menatapnya, dan pikiran pahit melintas di kepalaku, saat manis, itu untuk putranya, saat pahit, untuk menantunya. Dharma membungkuk ke arahku, suaranya menjadi luar biasa lembut. Percayalah padaku, kali ini saja, Cahaya. Aku tidak ingin kamu melihatku sebagai pecundang, aku akan kehilangan muka di depan semua orang, kehilangan dirimu juga. Ketika dia berkata, kehilangan dirimu juga, matanya benar-benar berkaca-kaca. Aku goyah. Sebagian dari diriku masih mencintainya. Sebagian dari diriku berpikir bahwa pria yang meminta bantuan di rumah benar-benar sudah sampai di batas kemampuannya. Tapi bagian lain, kecil namun sadar, teringat bagaimana dia diam ketika ibu mertua menghinaku. Teringat aroma parfum asing, caranya menghindari jawaban. Aku dengan hati-hati melepaskan tanganku dan perlahan berkata, beri aku waktu untuk berpikir sampai besok. Ibu Sonya mendengus, apa yang perlu dipikirkan? Katanya kalau keluarga rukun, harta tak perlu. Di sini belum ada bencana, kamu sudah berdiri diam melihat suamimu tenggelam. Aku mendengarkan dia mengutip pepatah, dan aku merasa lucu. Pepatah digunakan untuk menyatukan keluarga, tapi dia menggunakannya untuk memaksaku setuju. Dharma berdiri, mendekatiku, dan berlutut. Aku mundur. Dharma, apa yang kamu lakukan? Dia mengangkat matanya. Suaranya bergetar. Naku mohon padamu. Aku belum pernah berlutut di hadapan siapapun, tapi aku mohon padamu. Selamatkan aku. Para wanita sekalian, ketika seorang pria berlutut di hadapan Anda, itu menusuk langsung ke jantung, kerasa iba. Aku berdiri, tidak tahu harus berbuat apa. Dan Ibu Sonya berdiri di belakangnya dan tidak berusaha mengangkat putranya. Dia membiarkannya begitu, seolah itu adalah bagian dari pertunjukan. Naku tergagap. Berdirilah, tolong. Apa kata orang nanti? Ibu Sonya melontarkan kalimat yang tajam seperti pisau. Apa kata orang? Biar mereka lihat bagaimana suamimu menderita karena kamu tidak mau berkorban. Aku memucat. Ini bukan hanya tekanan. Aku sedang dipojokkan, dibuat merasa bersalah. Malam itu aku tidak tidur. Dharma berbaring di sampingku dan sesekali menghela napas berat. Ibu Sonya di kamar sebelah kadang-kadang batuk, seolah mengingatkan bahwa dia mendengar semuanya. Aku menatap langit-langit, kamar ini, warna dinding, lampu, semuanya aku yang memilih, tapi sekarang terasa asing dan dingin. Menjelang tengah malam, aku diam-diam mengirim pesan kepada ibu. Bu, Dharma bilang dia ada masalah bisnis, mau menggadaikan rumah untuk pinjaman. Aku sangat khawatir. Ibu menjawab hampir seketika, hanya dengan satu baris. Kamu sudah lihat dokumennya? Aku menatap layar, dan jantungku menciut. Aku ingin menulis ya, tapi jariku membeku. Aku kan belum melihat apa-apa. Aku selalu percaya bahwa Dharma mengendalikan segalanya. Aku menelan ludah dan menulis, belum, Bu, aku belum lihat surat-surat apapun. Ibu menulis lagi, besok datang ke sini, kita bicara. Itu saja. Tidak ada kepanikan, tidak ada celaan. Tapi ketenangan ini justru membuatku lebih cemas. Keesokan paginya,
Dharma bangun lebih awal dari biasanya. Dia mengenakan kemeja putih, memakai parfum, tampak rapi seolah akan menandatangani kontrak besar. Dia membawakanku kopi dan dengan lembut bertanya, "Jadi, kamu sudah memutuskan?" Aku menatap cangkir di matanya, aku ingin mengatakan bahwa aku takut, tetapi pada akhirnya aku mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh hidupku. "Kamu janji ini hanya jaminan?" Dharma meraih tanganku. Wajahnya berseri-seri. "Aku bersumpah, rumah ini milikmu. Aku hanya meminjamnya sementara untuk melewati masa sulit." Ibu Sonya, yang duduk di situ, menyela. Nah, ini baru istri sejati. Wanita itu dibedakan dari kemampuannya memikirkan keluarga. Kata-katanya terdengar seperti ejekan, tapi aku mengangguk. Aku pikir aku melakukan hal yang benar. Menyelamatkan suami, menyelamatkan keluarga. Dharma segera berkata, seolah takut aku akan berubah pikiran. "Siang ini aku jemput kamu, kita ke kantor notaris, cuma perlu tanda tangan beberapa surat, cepat kok." Aku menatapnya. Ada sedikit kegelisahan dalam diriku, tapi aku kembali menenangkan diri, kami kan suami istri. Untuk apa saling curiga? Kata orang, sekali berbohong, siapa yang akan percaya? Tapi aku kan belum pernah memergokinya berbohong. Aku hanya tidak tahu bahwa beberapa orang tidak perlu berbohong berkali-kali. Cukup bagimu untuk membubuhkan tanda tangan sekali di tempat yang tepat. Siang itu, Dharma membawaku ke sebuah kantor notaris di pusat kota. Aku masih ingat bagaimana matahari bersinar terik. Jalanan macet. Dia mengemudikan mobil lebih cepat dari biasanya, terus-menerus berbicara di telepon, terkadang pelan, terkadang kesal. Aku duduk di sebelahnya, dan di kepalaku berputar pesan ibu, "Besok datanglah, kita bicara." Tapi Dharma sudah merencanakan semuanya. Tanda tangan cepat. Aku menenangkan diri, akan kutandatangani, lalu malamnya aku akan pergi ke rumah ibu. Begitu mobil berhenti, Dharma membukakan pintu untukku dan dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, kita masuk, tanda tangan di beberapa tempat." Aku sudah tanyakan semuanya pada pengacara. "Pengacara mana?" tanyaku. Dia tersenyum dan menepuk tanganku. "Kenalan, jangan pusingkan kepalamu." Jawaban ini membuatku waspada, tapi aku mengikutinya. Di kantor notaris itu sejuk karena AC, berbau kertas baru dan tinta. Orang-orang berbicara pelan, semua sibuk dengan urusan penting masing-masing. Seorang staf mengantar kami ke sebuah ruangan. Di atas meja tergeletak sebuah map tebal berisi dokumen. Di dalamnya ada banyak stiker kuning yang menandai tempat-tempat yang perlu ditandatangani. "Tolong periksa datanya dan tanda tangani di tempat yang ditunjukkan," katanya sopan. Dharma duduk di sebelahku, menggeserkan kursi untukku, menunjukkan kepedulian. Tapi kepedulian ini aneh. Dia terus menahan lembaran kertas dengan tangannya, menutupi sebagian besar teks dan hanya menyisakan tempat untuk tanda tangan. Aku ingin mengambil map itu untuk membaca, tapi Dharma segera berkata dengan lembut namun tegas. "Cahaya, ini perjanjian bank standar. Tebal sekali. Sampai malam pun kamu tidak akan selesai membacanya. Cukup tanda tangani di tempat yang sudah aku tandai." Aku melihat tumpukan kertas itu. Huruf-huruf kecil, pasal-pasal tak berujung. Aku mendengar jantungku berdebar kencang. Aku melirik staf itu, tapi dia hanya tersenyum, seolah setiap hari melihat adegan seperti ini. Aku mencoba bersikeras. "Biar aku baca bagian utamanya saja." Dharma membungkuk ke telingaku dan berbisik agar hanya aku yang mendengar. "Cahaya, pihak bank mendesak. Kalau kita terlambat, mereka akan membatalkan pengajuan. Kamu percaya padaku, kan? Aku tidak akan menipumu." Kalimat "aku tidak akan menipumu" terdengar ringan seperti angin, tapi menekanku seperti batu. Aku terperangkap. Jika aku mulai membaca, berarti aku tidak percaya pada suami. Jika aku tidak menandatangani, aku meninggalkannya dalam kesulitan. Ibu Sonya tidak ada di sana, tapi tekanannya terasa bahkan di sini. Aku teringat kata-katanya. "Biar mereka lihat bagaimana suamimu menderita karena kamu tidak mau berkorban." Aku merasa malu, meskipun aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengambil pulpen. Dharma menunjuk dengan jarinya, "Di sini dan di sini, dan di sini juga, dan yang ini." Tanganku bergerak seperti robot. Setiap kali aku berhenti untuk melihat lebih dekat, dia mendesak, "Cahaya, ayo cepat." Mereka menunggu, aku melihat jam. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku merasa seperti berjalan dalam kabut, hanya mendengar suaranya yang membimbingku. Pada satu titik, aku bertanya pelan, "Jika ini jaminan, seharusnya ada perjanjian zemagai kan?" Dharma cepat-cepat mengangguk. "Ya, semuanya ada di map ini. Tanda tangani saja dan selesai." Aku sempat melihat judul di salah satu halaman, dicetak tebal. Kata hibah melintas seperti kilat. Aku membeku dan berbalik padanya. "Tunggu,"
Akta hibah apa ini? Dharma sama sekali tidak bingung. Dia cepat-cepat membalik halaman dan berkata, seolah punya jawaban yang sudah disiapkan. Oh, itu hanya formalitas internal, semacam surat kuasa untuk mengelola aset saat dijaminkan. Bank punya aturan sendiri. Jangan khawatir, NS staf kantor notaris itu mengkonfirmasi dengan suara datar. Ya. Perjanjian tentang properti seringkali disertai dengan kesepakatan tambahan. Aku mendengar kata tambahan, dan kepalaku pusing. Dalam hidup, banyak jebakan tersembunyi di balik pasal-pasal tambahan ini, tapi saat itu aku kehilangan kewaspadaan. Ketika aku selesai menandatangani semuanya, Dharma menghela napas lega. Dia mengambil tanganku, matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku memaksakan senyum. Di dalam diriku ada perasaan campur aduk. Lega karena telah membantu suami, dan takut karena aku tidak tahu apa sebenarnya yang telah aku lakukan. Keluar dari kantor notaris, Dharma mengajak makan siang. Katanya dia harus berterima kasih padaku. Dia memilih sebuah restoran dengan masakan rumahan, memesan makanan kesukaanku, ikan bakar, soto, dan salad, dan dia melayaniku seperti pada masa-masa awal perkenalan kami. Tapi rasanya aneh, aku makan tapi tidak merasakan apa-apa. Di telingaku berdengung, suara kertas berdesir, pena berderit. Desakannya yang terburu-buru, cepat. Setelah makan siang, Dharma mengantarku pulang. Masuk ke ruang tamu, dia memelukku erat, istirahatlah. Aku mau ke bank, nanti aku kabari kalau ada berita. Aku mengangguk. Dia cepat-cepat pergi, tanpa menoleh, aku ditinggal sendirian di tengah ruang tamu. Cahaya dari lampu yang aku pilih terasa hangat, tapi tiba-tiba aku merasa dingin. Aku naik ke ruang kerja, mengambil buku catatanku, dan seolah terhipnotis, aku menekan nomor ibu. Ibu mengangkat telepon. Suaranya tenang. Kamu sudah tanda tangan? Ya. Aku terdiam. Aku tidak mengerti kenapa dia bertanya seperti itu. Aku tergagap. Ya, sudah tanda tangan beberapa surat. Dharma bilang itu untuk jaminan. Di seberang sana, keheningan menyelimuti selama beberapa detik. Lalu ibu berkata dengan pelan dan jelas, kamu ambil salinannya. Aku terlonjak. Aku kan tidak mengambil apa-apa. Aku melihat sekeliling, seolah mencari map. Kosong. Semua dokumen dibawa Dharma. Keringat dingin membasahi tubuhku, meskipun AC di kamar menyala, tidak, Dharma bilang dia sendiri yang akan menyerahkan semuanya ke bank. Ibu hanya mengucapkan satu kalimat, pelan namun membekukan. Kalau begitu, ingatlah, jika dokumen tidak ada di tanganmu, jangan serahkan hatimu ke tangan orang lain. Aku membatu. Kata-katanya seperti guyuran air dingin. Aku duduk di tepi tempat tidur, tanganku gemetar. Malamnya Dharma pulang larut. Dia tampak jauh lebih ceria daripada beberapa hari terakhir, seolah semua masalahnya teratasi. Dia bahkan bersiul-siul saat masuk ke kamar mandi. Aku melihat siluetnya melalui kaca pintu yang buram dan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kelegaan, melainkan kekosongan. Bagaimana mungkin seseorang yang kemarin diambang kebangkrutan, hari ini bisa begitu tanpa beban? Aku tidak bertanya. Aku takut pada jawabannya. Malam itu aku berbaring, membelakangi jendela. Angin mengibarkan gorden, dan di kepalaku terus-menerus muncul judul itu, hibah. Aku menenangkan diri dengan pepatah lama yang sering diucapkan ibu saat aku kecil. Anjing sendiri berkelahi, anjing lain jangan ikut campur. Aku tidak ingin berkelahi dengan suamiku. Aku memilih untuk percaya. Aku hanya tidak tahu bahwa beberapa orang tidak menganggapmu sebagai anjing sendiri, mereka menganggapmu sebagai jalan pintas menuju tujuan mereka. Keesokan paginya, aku bangun seperti biasa, pagi-pagi. Aku turun ke dapur untuk membuatkan Dharma kaldu ayam. Aku pikir, setelah stres seperti itu, dia perlu memulihkan tenaga. Ibu Sonya duduk di meja makan. Melihatku meletakkan semangkuk sup di hadapannya, dia mengangguk setuju. Beginilah seharusnya seorang istri. Laki berjuang di dunia ini, dan di rumah harus ada semangkuk sup hangat yang menunggunya untuk menghangatkan jiwa. Aku tersenyum masam, berharap semuanya akan segera membaik, tapi hidup suka mempermainkan orang baik dengan cara yang paling kejam. Menjelang siang, aku duduk di ruang kerja, mengerjakan gambar untuk klien, ketika aku mendengar gerbang terbuka dan suara mobil asing. Bukan mobil Dharma. Aku pikir itu salah satu klien, lalu aku keluar ke ruang tamu dan terpaku. Masuk ke dalam rumah seorang gadis muda. Gaun ketat, rambut bergelombang lebat, bibir merah menyala, di tangannya tas bermerek. Dia berjalan seolah-olah itu adalah rumahnya. Di belakangnya, Dharma berjalan dengan kemeja putih, dengan wajah yang benar-benar tenang dan bahkan sedikit bangga. Dari dapur, Ibu Sonya keluar, melihat gadis itu, dia tersenyum lebar,
senyum yang belum pernah kulihat di wajahnya. Oh, Bella sudah datang. Masuk, nak, masuk. Kenapa kamu berdiri di bawah terik matahari? Gadis itu tersenyum. Selamat siang, Tante Sonya. Aku bawakan Tante dan Mas Dharma kue. Ibu Sonya dengan gembira mengambil kotak itu dan berbalik ke arahku dengan nada memerintah. Cahaya, buatkan teh untuk tamu, aku mendengar namaku dan telingaku berdenging. Aku berbalik ke arah Dharma, bibirku kering. Dharma, siapa ini? Dia menatapku lurus, tidak mengalihkan pandangannya, dan nyeletuk, seolah berbicara tentang pekerjaan. Ini Bella, teman saya. Aku tertawa, tapi tawa itu tercekat di tenggorokan. Teman? Yang kamu bawa pulang, dan ibumu memanggilnya nak? Gadis bernama Bella itu menatapku dari atas ke bawah dan mengerutkan bibir, seolah berkata, dan kamu siapa? Berani-beraninya bertanya. Dharma menghela napas. Suaranya menjadi dingin. Cahaya, kita perlu bicara. Dia menunjuk ke ruang tamu. Aku mengikutinya seperti diikat. Ibu Sonya dan Bella duduk di sofa, mulai makan kue dan mengobrol dengan bersemangat, seolah aku tidak ada. Dharma berdiri di hadapanku, melipat tangan di dada. Aku mau cerai. Itu seperti tamparan. Naku berdiri diam, mendengar jantungku berdebar kencang. Aku bertanya lagi dengan suara gemetar, apa? Apa katamu? Dharma mengatakannya dengan tegas, tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Aku mau cerai. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku menatapnya, mencoba menemukan sedikit pun sisa dari pria yang berlutut dan memohon untuk diselamatkan. Tidak ada. Di hadapanku adalah orang asing. Naku mengajukan pertanyaan yang sepertinya tidak akan pernah aku ajukan. Lalu bagaimana dengan utang perusahaanmu? Dharma menyeringai. Dari seringai itu, punggungku terasa dingin membeku, itu hanya cara untuk membuatmu cepat menandatangani surat-surat itu. Aku membuka mulut, tapi tidak bisa bernapas. Semua suara di rumah seolah lenyap. Aku mendengar suara Aceh, denting garpu di piring di ruang tamu, aku mendengar diriku sendiri menelan ludah. Aku menggelengkan kepala, tidak percaya. Kamu menipuku. Dharma menatapku lurus di mata. Yah, iya, aku menipu. Terus kenapa, tahu tidak, terus kenapa? Itu yang paling mengerikan. Di dalamnya tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan. Di dalamnya ada penghinaan. Aku gemetar. Jadi apa yang aku tanda tangani hari itu? Dharma tidak menjawab, dia hanya memanggil dengan keras, Ibu, kesini. Ibu Sonya masuk. Wajahnya tegas, seperti dirapat. Dia berdiri di samping putranya, menatapku seperti gangguan yang menyebalkan. Dharma berkata dengan tenang, aku akan menceraikannya. Dia tidak cocok untukku. Ibu Sonya mengangguk, seolah sudah lama menunggu kata-kata ini. Benar. Rumah ini butuh menantu yang tahu tempatnya dan bisa menjaga penampilan. Lihat dirimu, selalu berdebu dari proyek-proyekmu. Wajah pucat, tentu saja pria akan bosan. Napasku tercekat. Aku pucat karena aku mengurus rumah ini, mengurus pekerjaan, dan menyelamatkan perusahaanmu yang bangkrut. Ibu Sonya mengerutkan bibir, cukup. Wanita tanpa anak, siapa yang mau? Putraku berhak bahagia. Naku menatapnya, lalu ke Dharma, dan tiba-tiba aku sadar, ini bukan keputusan mendadak. Ini adalah pertunjukan yang sudah lama mereka latih, dan aku hanyalah pemain figuran yang datang pada waktu yang tepat untuk membubuhkan tanda tangan. Aku berbalik. Di ruang tamu, Bella duduk dan tersenyum. Dia menatapku, suaranya manis seperti madu, tetapi membakar seperti cabai. Kak, maaf ya. Tapi hati tidak bisa dipaksa. Aku ingin berlari dan menamparnya, tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Aku tidak takut padanya. Aku takut kehilangan sisa-sisa harga diriku. Dharma mengeluarkan selembar kertas terlipat dari sakunya. Dia menyodorkannya padaku. Ini surat gugatan cerai. Tanda tangani, biar semuanya berjalan lancar. Aku melihat kertas itu, huruf-hurufnya menari-nari di depan mataku. Aku memaksakan diri berkata, kamu mau mengusirku dengan tangan hampa? Dharma mengangkat bahu. Memangnya kamu punya apa untuk tidak pergi dengan tangan hampa? Kamu punya profesimu kan? Aku menangis. Air mata mengalir bukan lagi karena cinta pada pria ini, tetapi karena penghinaan. Ibu Sonya menggelengkan kepala dengan ekspresi martir. Nuntuk apa menangis? Wanita bukanlah barang berharga yang patut ditangisi. Kumpulkan barang-barangmu dan pergi. Jangan menodai rumah orang lain. Rumah orang lain. Padahal setiap lampu, setiap lemari, setiap ubin dipilih dan dipasang di bawah pengawasanku. Aku berbalik ke arah Dharma. Suaraku serak. Kamu ingat janjimu tentang rumah tanpa air mata? Dharma menyeringai.
Pria mengatakan itu saat sedang jatuh cinta. Kalau kamu percaya, itu masalahmu. Kata-kata itu seperti tusukan pisau. Aku tidak bisa berdiri lagi. Aku ambruk di kursi, dan kemudian datanglah penghinaan terakhir yang final. Dharma mengeluarkan undangan berwarna merah cerah dari saku dadanya. Dia melemparkannya ke meja di hadapanku. Ah, hampir lupa. Akhir pekan ini aku dan Bella menikah, di sini, di rumah ini. Naku mengangkat kepala, berpikir aku salah dengar. Dia melanjutkan dengan sinis. Datanglah. Lihat bagaimana rupa kebahagiaan sejati. Aku membeku. Bukan karena dia akan menikah dengan wanita lain, tapi karena dia akan menggunakan rumahku, hasil jerih payahku, untuk merayakan pernikahan, dengan menginjak-injakku. Ibu Sonya, dengan tangan terlipat, menambahkan seolah menabur garam di atas luka, pergilah dengan terhormat, jangan membuat keributan, rumah ini sekarang milik putraku. Aku menatapnya, menatap Dharma, menatap Bella yang sedang merapikan rambutnya dengan senyum pemenang. Aku berdiri. Aku tidak berdebutan lagi. Aku naik ke kamar tidur, membuka lemari, mengeluarkan koper. Aku tidak mengemas banyak barang, hanya beberapa set pakaian, dokumen, dan buku catatan kerjaku. Aku turun ke bawah. Di dekat pintu, Dharma menghentikanku, kembali menyodorkan surat gugatan cerai. Tanda tangani. Jangan buat masalah. Aku melihat kertas itu, tapi tidak mengambilnya. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, pelan namun tegas. Kamu akan membayar untuk ini. Dharma tertawa, seolah mendengar lelucon. Membayar? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak menjawab. Aku menyeret koperku ke pintu keluar, gerbang besi di belakangku tertutup dengan suara keras, seperti titik di akhir kalimat. Aku keluar ke jalan, di bawah terik matahari siang. Aku berdiri selama beberapa detik, tidak tahu harus kemana. Aku pikir aku punya rumah. Ternyata rumah itu hanyalah dekorasi dalam pertunjukan mereka. Aku menelepon ibu. Aku hanya bisa mengucapkan satu kalimat, Bu, aku pulang. Di seberang sana, ibu tidak bertanya-tanya. Dia hanya berkata, pulanglah. Nak, pulanglah ke rumah ibu. Aku menggenggam undangan pernikahan merah itu. Itu bukan lagi undangan, itu adalah tamparan. Dan di dalam jiwaku tidak ada lagi cinta. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Mengapa ibu begitu tenang? Aku sampai di rumah ibu menjelang malam. Apartemen kecil itu masih sama. Kipas angin tua berputar pelan. Di udara tercium aroma samar minyak kayu putih. Meja kayu tua itu digosok hingga mengkilap. Hanya aku yang berbeda. Bingung dengan wajah bengkak, menyeret koper dengan kaki gemetar. Ibu membuka pintu. Melihatku, dia tidak bertanya, ada apa? Atau siapa yang melakukan ini padamu? Dia hanya menarikku masuk ke dalam apartemen dan memelukku erat. Pelukan itu lembut, tapi membuatku menangis terseduh-seduh, seperti buah yang terlalu matang dan pecah hanya dengan satu sentuhan. Aku menangis. Menangis seperti orang yang telah kehilangan semua kekuatannya. Aku berbicara di sela-sela tangis, semuanya campur aduk. Bagaimana Dharma merekayasa kebangkrutan, bagaimana dia membawa selingkuhannya, bagaimana ibu mertua mengusirku, dan tentang undangan pernikahan merah itu, Nibu duduk dan mendengarkan dalam diam. Dia tidak menyela. Ketika aku sedikit tenang, dia berdiri dan pergi ke dapur. Aku pikir dia marah dan tidak mau berbicara denganku, tapi dia meletakkan teko di atas kompor, memotong beberapa irisan jahe, menyeduh teh, dan membawakanku secangkir teh panas. Dia meletakkannya di hadapanku dan dengan tenang berkata, minumlah, agar hangat dan kamu bisa tenang. Sudah menangisnya. Sekarang kita harus berpikir apa yang harus dilakukan. Aku menatapnya dengan suara gemetar. Bu, aku bodoh sekali. Aku menandatangani surat-surat tanpa membaca. Aku kehilangan rumah pemberianmu. Ibu menatap lurus ke mataku. Dalam tatapannya tidak ada celaan, tidak ada rasa kasihan. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang menilai retakan untuk memahami cara memperbaikinya. Dia perlahan berkata, kamu tidak kehilangan apa-apa, kamu hanya diintimidasi, dan kamu menandatangani apa saja yang disodorkan. Tapi rumah itu belum tentu miliknya. Aku mengangkat kepala, bagaimana mungkin? Dia bilang dokumennya atas namanya. Dia akan merayakan pernikahan di sana akhir pekan ini. Ibu tersenyum tipis. Dari senyum itu, punggungku terasa dingin. Bukan karena takut, tapi karena terkejut, nibuku selalu begitu lembut. Aku belum pernah melihat senyum setajam itu padanya. Dia tidak langsung menjawab. Dia mendekati lemari kayu tua di sudut ruangan. Aku sangat mengenal lemari ini. Laci bawahnya selalu terkunci. Saat kecil aku bertanya apa isinya, dan ibu menjawab, kenangan tentang ayah. Aku tidak pernah berani membukanya.
Hari itu, ibu mengeluarkan kunci dan membuka laci itu. Dia mengeluarkan sebuah kotak pernis berwarna merah coklat dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya bukan emas atau perhiasan. Di sana tergeletak setumpuk dokumen, beberapa foto lama, dan sebuah buku catatan tebal. Ibu mengambil satu foto dan menyerahkannya padaku. Aku melihatnya dan terperangah. Di foto itu ada ibu muda dengan setelan elegan, dan dia berdiri di samping seorang pria asing dengan latar belakang papan nama berbahasa Inggris. Di bawahnya ada tulisan, Ratna Wijaya, medali emas, 2003, aku tergagap, Bu, ini kamu? Dia mengangguk. Ya. Kemudian dia menyerahkan beberapa kliping koran yang sudah menguning. Di sana ada fotonya dan sebuah nama yang belum pernah aku dengar darinya, jaringan restoran Cita Rasa Nusantara. Aku membacanya dan tanganku gemetar. Aku tahu Cita Rasa Nusantara. Siapa di Jakarta yang tidak pernah mendengar tentang jaringan ini? Mereka terkenal dengan masakan tradisional Indonesia. Mereka bahkan punya restoran di luar negeri. Harganya tidak murah, tapi restorannya selalu penuh. Aku menatap ibu. Tidak bisa berkata-kata, ibu menghela napas. Dulu aku pemiliknya, lalu aku pensiun, dan aku ingin kamu hidup biasa, agar suamimu mencintaimu apa adanya, bukan karena bayang-bayang ketenaranku. Aku mendengarkan, dan pandanganku kabur. Selama ini aku pikir ibuku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya tahu pasar dan dapur. Ternyata, dia memilih hidup yang tenang agar aku bisa tenang. Belum sempat aku sadar, ibu mengeluarkan map biru tua dari kotak itu dan meletakkannya di hadapanku. Nini yang perlu kamu lihat. Aku membuka map itu. Baris pertama langsung menarik perhatian. Akta hibah properti. Dengan syarat, aku membacanya, dan jantungku berdebar semakin kencang. Ibu membungkuk dan menunjuk dengan jarinya pada sebuah pasal yang digarisbawahi dengan warna merah. Syarat berlakunya akta. Para pihak terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam hal terjadi perceraian, maka akta hibah ini secara otomatis batal demi hukum dan hak milik kembali kepada pemberi hibah. Naku menatapnya. Jadi, meskipun dia menipuku untuk menandatangani akta hibah, itu tidak ada artinya. Ibu mengangguk singkat dan yakin. Apa yang dia paksakan kamu tandatangani adalah dokumen turunan. Haknya berdasarkan pada akta asli ini. Jika akta utama tidak berlaku, maka semua turunannya hanyalah kertas kosong, dan dia pikir dia cerdik, tapi dia hanya penipu kelas teri. Aku duduk, seperti disambar petir. Seluruh tubuhku terasa panas, seolah darah baru dialirkan kembali ke dalamnya. Penghinaan itu masih ada, tetapi di bawahnya, percikan harapan mulai menyala. Aku masih gemetar, tapi dia mengusirku. Dia akan merayakan pernikahan di rumah itu. Dia akan pamer di depan semua orang. Nibu menatapku. Suaranya tenang, seolah dia sedang mengajariku mengikat tali sepatu. Lebih baik begitu. Apa maksudmu lebih baik? Ibu mengambil undangan yang aku bawa, membolak-baliknya, dan meletakkannya di atas meja seperti bidak catur. Dia ingin keributan. Biarkan ada keributan. Dia ingin berdiri di tengah rumah itu dan merasa seperti pemilik, dan biarkan dia berdiri. Tepat saat dia berada di puncak, kita akan menarik karpet dari bawah kakinya. Siapa yang tertawa terakhir, dialah yang tertawa paling baik. Aku menatap ibu, dan punggungku tegak dengan sendirinya. Dia tidak berbicara tentang balas dendam dengan kebencian. Dia berbicara dengan suara orang yang sudah cukup banyak melihat dalam hidup ini untuk tahu. Beberapa hal tidak memerlukan teriakan. Mereka membutuhkan penegakan hukum dan momen yang tepat. Ibu menuangkan teh lagi dan berkata, dengarkan aku. Jangan menulis surat padanya, jangan menelepon, jangan membuat skandal, diamlah. Semakin kamu diam, semakin mereka takut. Kita akan berdebat bukan dengan kata-kata, tapi dengan dokumen. Aku bertanya pelan, apa yang harus aku lakukan, Bu? Ibu menatapku. Tatapannya sedikit melunak. Pertama, mandi dan makan. Kamu harus dalam kondisi prima. Dia ingin melihatmu hancur. Aku tidak akan memberinya kepuasan seperti itu. Dengan kata-kata itu, dia pergi menata meja makan. Makan malam sederhana, kentang goreng dengan jamur, salad timun dan tomat, asinan. Aku makan, dan air mata diam-diam mengalir di pipiku. Tapi bukan lagi karena sakit, melainkan karena cinta pada ibu, dia diam-diam menyiapkan jalan mundur untukku, dan aku tidak mengetahuinya. Setelah makan malam, ibu meletakkan tangannya di bahuku dan dengan tegas berkata, Cahaya, hidup telah memberimu pelajaran yang mahal, tapi ingat, jika kebahagiaan datang, nikmatilah. Jika bencana datang, menghindarlah. Dan jika tidak bisa menghindar, berdirilah dan terima pukulannya. Kamu tidak boleh merendahkan diri. Kehormatanmu akan aku kembalikan, aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini,
aku merasa bisa bernapas lega. Aku bukan lagi wanita yang diusir ke jalanan. Aku adalah putri dari ibuku. Malam itu aku tidur di kamar masa kecilku diiringi suara hujan di atap. Aku masih merasa sakit, tapi dalam rasa sakit itu muncul sebuah sandaran. Undangan pernikahan merah yang tergeletak di meja bukan lagi pisau di hati, itu menjadi tiket pertunjukan, di mana keadilan akan naik ke panggung dengan sendirinya. Sejak aku kembali ke rumah ibu, aku tidak lagi menelepon Dharma, tidak menulis, tidak bertanya, tidak memohon. Aku menuruti nasihat ibu dan diam, seolah pernikahan itu tidak pernah ada. Ibu mengucapkan sebuah kalimat yang kuingat seumur hidup. Semakin kamu bereaksi, semakin banyak alasan bagi mereka untuk menjelek-jelekkanmu, dan semakin lama kamu diam, semakin mereka takut. 2 hari kemudian, ibu mengantarku ke sebuah apart hotel di pusat kota. Kamu tinggal di sini sementara, katanya. Keamanannya bagus, tidak akan ada yang mengganggumu. Pulihkan tenagamu. Tapi dia tidak membiarkanku hanya berbaring. Setiap pagi dia datang, kami berjalan-jalan di taman, minum teh, dan dia memaksaku berbicara bukan tentang Dharma, tapi tentang diriku. Kamu ingat apa yang kamu katakan saat baru lulus kuliah? Tanyanya suatu hari. Aku menggeleng. Kamu bilang ingin membangun rumah agar orang-orang bahagia di dalamnya, bukan agar rumah itu menelan mereka. Mendengar itu, aku sadar betapa lama aku telah melupakan diriku sendiri. Ibu mengenalkanku pada temannya, Irina, seorang desainer busana ternama. Nirina memeriksaku dari atas ke bawah. Tidak bertanya tentang suamiku, tapi hanya mengucapkan satu kalimat yang mengejutkanku. Kamu tidak jelek. Kamu hanya membiarkan kesedihanmu memilihkan pakaian untukmu. Aku tertawa di sela-sela tangis. Terdengar ironis, tapi itu benar. Irina tidak mengubahku secara drastis. Dia hanya membantu dengan hal-hal kecil. Potongan rambut yang rapi, perawatan kulit, postur tubuh yang tegak. Kekalahan seorang wanita bukan pada ketiadaan kecantikan, katanya, tapi pada ketiadaan semangat. Aku belajar bernapas, berjalan, menatap lurus ke depan. Suatu hari aku tidak tahan. Untuk apa aku melakukan semua ini, Irina? Dia tetap menganggapku sampah. Irina dengan tenang menjawab, kamu menjadi cantik bukan untuk membalas dendam pada seseorang, tapi untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu layak. Aku terdiam. Tenggorokanku tercekat, tapi bukan lagi karena penghinaan, melainkan karena kesadaran. Saat aku merapikan diriku, ibu mengurus hal utama dengan caranya sendiri. Dia menyewa pengacara pribadinya. Aku bertemu dengannya sekali saja dan sadar bahwa dia seorang profesional. Dia hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu. Siapa yang hadir saat penandatanganan, siapa yang menyimpan dokumen? Lalu dia memberiku surat kuasa untuk ditandatangani. Kamu tidak perlu muncul, kata ibu. Tugasmu adalah tetap tenang. Yang paling menggangguku adalah pernikahan itu. Dharma telah menyebar undangan, berarti dia sangat percaya diri. Mantan ibu mertuaku membual kemana-mana, dan Bella, aku yakin, membanjiri media sosial dengan konten. Ibu hanya tersenyum, biarkan mereka membual. Tong kosong nyaring bunyinya, mereka sendiri yang memukul jenderang, memanggil penonton untuk melihat aib mereka. Lalu dia menanyakan pertanyaan yang sepertinya tidak berhubungan. Agensi mana yang dia sewa untuk mengatur jamuan makan? Aku teringat bagaimana dia membual di depan kenalan. Sepertinya pesta raja, sesuatu dari segmen premium. Ibu mengangguk. Sangat ringan, tapi tatapannya tajam. Bagus, itu sudah cukup. Aku belum sempat mengerti apa yang cukup, saat dia langsung menelepon di depanku. Dia berbicara pelan, tapi jelas. Halo, Bu Ala. Ini Ibu Ratna. Mengenai jamuan makan di kompleks villa itu. Mereka sudah tanda tangan kontrak, bagus sekali. Bertindak sesuai rencana yang kita diskusikan, dan jangan lupakan menunya. Menutup telepon, dia menatapku. Pesta raja itu anak perusahaan dari jaringanku, Cita Rasa Nusantara. Aku memberitahumu ini bukan agar kamu pamer, tapi agar kamu tenang. Aku berdiri terpaku. Sekarang aku mengerti ketenangannya. Ternyata, dia memilih pintu yang kuncinya ada di tangan ibuku. Malam itu aku berbaring di kamar hotel, menatap lampu-lampu kota malam. Aku tidak lagi gemetar karena putus asa. Aku mulai percaya pada keadilan. Keadilan tidak selalu datang sebagai keajaiban. Terkadang ia datang berkat seseorang yang telah menyiapkan jalan mundur untukmu. Para pendengar yang terhormat, jika Anda telah mendengarkan sampai saat ini, dukunglah saya, tekan tombol suka dan tinggalkan komentar. Jika Anda dipojokkan seperti ini oleh suami dan keluarganya, apakah Anda akan diam atau membuat keributan? Dan tolong, dengarkan sampai akhir, karena perubahan peran yang paling tak terduga masih akan datang.
Orang yang menganggap dirinya sutradara pertunjukan bahkan tidak menyangka siapa pemilik panggung yang sebenarnya. Beberapa hari berikutnya, aku tidak memantau media sosial Bella. Ibu berkata, jangan menyakiti dirimu sendiri, tapi berita datang dengan sendirinya. Seorang teman mengirimkan tangkapan layar. Dia memamerkan gaun pengantin, cincin, dan menjanjikan pernikahan abad ini. Aku membaca dan menutupnya. Aku fokus pada satu hal, memulihkan tenaga. Ibu menyewakanku seorang pelatih, seorang wanita. Kami melakukan yoga ringan agar aku bisa tidur. Dia memasak makanan sederhana yang menenangkan untukku. Bubur, sup ringan, ikan kukus. Makanlah untuk menenangkan pikiranmu, katanya. Terkadang dia bercanda, jangan khawatir, mereka sekarang sedang berdandan dengan bulu merah. Kamu cukup kenakan baju zirahmu. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tawaku tidak terdengar getir. Beberapa hari sebelum pernikahan, Irina membawakanku sebuah gaun. Tidak terbuka, tidak menantang, sederhana, elegan, yang membuatku merasa bermartabat. Dia mengancingkan kancingnya, menatap bayanganku di cermin dan berkata, ingat, kecantikanmu hari itu bukan pada gaunnya, tapi pada tatapanmu. Jangan menunduk, jangan meminta maaf, jangan membela diri. Aku mengangguk. Di cermin, aku melihat diriku, cahaya yang sama, tapi bukan lagi wanita yang tertindas di dapur, melainkan wanita yang pernah membangun rumah dengan tangannya sendiri, dan sekarang belajar membangun kembali dirinya dengan pikiran jernih. Malam sebelum pernikahan, ibu hanya menyuruhku tidur lebih awal. Dia tidak mengungkapkan rencana spesifiknya, hanya memberikan satu pesan yang terdengar seperti lagu pengantar tidur sekaligus perintah. Besok, duduk dan tonton saja permainan mereka. Ketika orang sudah cukup pamer dan membuat kesalahan, kebenaran akan naik ke panggung dengan sendirinya. Aku mematikan lampu. Di luar jendela, kota berisik, tetapi di dalam jiwaku, untuk pertama kalinya selama masa penghinaan ini, muncul ketenangan. Bukan ketenangan kekalahan, melainkan ketenangan keyakinan bahwa aku memiliki sandaran. Sabtu pagi, saya bangun sangat pagi. Bukan karena gugup, tapi karena tidur saya gelisah. Perasaan aneh. Seolah Anda akan pergi ke upacara pemakaman kepercayaan Anda sendiri, dan seseorang malah mengadakan pernikahan mewah untuk itu. Nibu datang ketika di luar masih gelap. Dia tidak bertanya apakah saya takut. Dia hanya meletakkan segelas air hangat di depan saya dan berkata, hari ini tugasmu adalah mengendalikan diri. Saya mengenakan gaun yang disiapkan Irina. Tidak cerah, tidak berkilauan, tapi berwarna gelap yang mulia. Kerah tertutup, lengan 3/4. Gaun itu menonjolkan postur tubuh. Saya melihat diri saya di cermin dan mengulangi pepatah ibu. Perbuatan benar tidak takut pada terang. Saya tidak bersalah. Saya tidak perlu takut. Ibu juga berpakaian sederhana, tapi dengan martabat. Gaun sutra biru tua, rambut disanggul rapi. Melihatnya, saya mengerti, beberapa orang tidak membutuhkan perhiasan. Perhiasan mereka adalah wibawa mereka. Kami tidak pergi ke pintu masuk utama seperti para tamu. Nibu memilih jalan masuk dari sisi belakang, di mana kami bisa memarkir mobil tanpa terlihat. Di dalam mobil, dia berkata pelan, seolah takut membuat saya cemas. Ingat, hari ini jangan menatap Dharma, lihat lurus ke depan saja. Saya menjawab pelan, ya. Tapi jantung saya tetap berdebar kencang ketika mobil berbelok ke jalan yang sudah saya kenal, menuju ke villa itu. Gerbangnya masih sama, tempat saya dulu mengukur jarak untuk memasang lampu. Sekarang di atasnya tergantung rangkaian bunga putih. Dan di dekat gagangnya, di mana dulu tergantung lonceng saya, kini terpasang pita merah. Begitu mobil berhenti, saya mendengar musik pernikahan yang trendy dan sangat mahal. Tapi bagi saya, itu terdengar seperti genderang sombong. Teman itu bermandikan cahaya, rangkaian lampu menjuntai seperti jaring laba-laba. Mobil-mobil mewah satu persatu memasuki area. Para tamu keluar, wanita dengan gaun malam, pria dengan setelan sempurna, di tangan mereka amplop tebal. Saya melihatnya, dan saya merasa lucu. Semua tersenyum, tapi siapa di antara mereka yang tahu bahwa mereka berdiri di atas tanah yang sangat rapuh? Dari tempat persembunyian kami, saya mengamati. Nibu Sonya mengenakan gaun brokat keemasan. Di lehernya kalung mutiara, wajahnya dirias tebal. Dia berjalan seperti nyonya rumah sejati, menyalami tamu, berbasa-basi. Oh, Lena, kamu datang. Kami hari ini sederhana saja, acara keluarga, tapi tamunya banyak sekali, jadi tidak enak. Sederhana itu ketika gapura bunga lebih tinggi dari manusia, kursi ditutupi sutra putih, di meja ada lilin aromaterapi, dan di taman dipasang layar LED raksasa yang memutar foto pernikahan Dharma dan Bella dalam gerak lambat. Saya melihat, mereka tersenyum, dan saya tidak lagi merasa sakit.
Saya merasa lucu karena latar belakang kebahagiaan mereka adalah dinding dan jendela yang bahan-bahannya saya pilih dan ukur sendiri. Bella muncul persis seperti yang diharapkan dari orang yang ingin menjadi pusat perhatian. Gaun pengantin bertabur kristal, dengan belahan dada yang cukup dalam untuk menarik perhatian, dan dia berkeliling di antara para tamu, memamerkan cincinnya. Dan di setiap kalimatnya ada kata kebahagiaan. Ya, terima kasih, ini memang takdir. Begitu bertemu Dharma, saya tahu hidup saya akan berubah. Saya mendengar kata-kata hidup akan berubah, dan dada saya sesak. Berubah. Dengan menginjak-injak hidup orang lain. Tapi saya teringat kata-kata Irina, jangan menunduk. Saya menarik napas dalam-dalam, Dharma tampak gagah. Tuxedo hitam, dasi kupu-kupu, rambut ditata dengan gel. Dia berdiri di tengah taman, berbicara dengan beberapa pria yang sepertinya mitra bisnis, dengan tampang percaya diri seolah tidak pernah berlutut memohon untuk diselamatkan perusahaannya. Dia tertawa keras, menepuk pundak orang, seorang penguasa sejati. Saya menatapnya dan mengerti. Orang-orang pandai sekali berakting sebagai orang malang, hanya ketika mereka membutuhkan tanda tangan Anda. Begitu mereka mendapatkan yang diinginkan, wajah asli mereka akan muncul dengan sangat cepat. Pada suatu saat, dia berbalik ke arah gerbang, seolah mencari seseorang. Jantung saya berdebar lebih kencang, tapi saya tidak berpaling. Saya hanya berdiri dalam bayang-bayang. Dia melihat selama beberapa detik dan berpaling. Mungkin dia pikir saya tidak akan berani datang atau akan datang untuk menangis. Dia tidak tahu bahwa saya datang untuk melihat bagaimana keadilan akan masuk melalui pintu dengan langkah yang sangat tenang. Upacara dimulai. Pembawa acara mengucapkan kata-kata indah. Para tamu bertepuk tangan. Dharma menggandeng tangan Bella, dan mereka naik ke atas panggung, cahaya sorot menyilaukan wajah mereka. Ibu Sonya berdiri di bawah dan berseri-seri, matanya berbinar-binar seolah dia baru saja menghapus semua masa lalunya. Saya teringat bagaimana dia meneriaki saya, jangan menodai rumah orang. Hari ini dia mengadakan pernikahan ini untuk menyinarinya dengan kemewahan. Tapi, seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Setelah pertukaran cincin, pemotongan kue, dan sambutan, pembawa acara mengumumkan dimulainya jamuan makan, para pelayan dengan seragam putih mulai membawa nampan. Saya melihat jam, jantung saya tidak lagi berdebar karena panik. Ia berdetak dengan tenang menanti. Saya melihat Bella membisikkan sesuatu pada Dharma. Mungkin. Lihat, semua orang terpesona. Dharma mengangguk dengan senyum yang sangat puas diri. Ibu Sonya berbalik ke teman-temannya dan membual. Nini menantu baruku, tidak seperti yang dulu. Sudahlah, jangan bicarakan yang buruk. Saya mendengar semuanya, tapi anehnya, saya tidak ingin membantah. Saya kasihan pada mulutnya, yang beberapa menit lagi harus menelan kata-katanya sendiri bersama dengan penghinaan. Nampan pertama dengan makanan diletakkan di atas meja. Tutup saji perak, cloche, masih tertutup. Para tamu mulai berbisik. Seorang wanita menduga, mungkin lobster atau foie gras. Pernikahan yang mewah. Bella, mendengar itu, tersenyum puas. Dia merapikan rambutnya, melihat sekeliling untuk mengumpulkan semua tatapan kagum. Saat itu, saya melihat ibu. Dia berdiri di samping, benar-benar tenang. Dia tidak melihat ke panggung, tapi ke para pelayan, seperti seorang penguji, dia berbisik agar hanya saya yang mendengar. Ingat, ketika tutupnya diangkat, jangan berubah ekspresi. Tidak ada rasa senang atas penderitaan orang lain. Tidak ada kepahitan. Berdirilah seperti orang yang telah disakiti dan sekarang akan mendapatkan keadilannya kembali. Saya mengangguk. Tenggorokan saya kering, dan momen itu pun tiba. Semua tutup saji perak diangkat serentak, dengan teratur, profesional, dan di seluruh taman menyebar aroma, tajam, kuat, seolah seseorang melemparkan segenggam kehidupan desa langsung ke panggung glamor ini. Ini bukan aroma mentega atau stek. Ini adalah aroma sambal terasi, ikan asin, dan pete, yang terus terang, tanpa kompromi, tidak mengenal sopan santun. Sejenak semua percakapan terhenti. Seseorang membeku dengan gelas terangkat. Seorang wanita secara naluriah menutupi hidungnya dengan tangan, seseorang dengan mulut terbuka menatap piringnya, melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sini. Di atas meja berdiri hidangan yang disajikan dengan sempurna, nasi kucing yang dibungkus daun pisang, gorengan yang ditata artistik, dan semangkuk sambal terasi yang pedas. Semuanya disiapkan dan disajikan dengan sempurna, tapi aroma ini langsung menghancurkan seluruh atmosfer kemewahan. Bella di atas panggung membeku, senyumnya membatu. Dharma membungkuk, tidak percaya dengan matanya. Ibu Sonya memucat, senyumnya membeku di tengah jalan, dan saya berdiri tak bergerak,
melipat tangan di depan dengan punggung tegak. Saya mendengar detak jantung saya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, saya merasakan keheningan di dalam jiwa. Keheningan seperti di permukaan danau sebelum sebuah batu dilemparkan ke dalamnya. Batu bernama kebenaran. Aroma sambal terasi dan ikan asin menyebar lebih cepat daripada gosip di desa. Kurang dari 1 menit, seluruh taman yang berkilauan dipenuhi atmosfer aneh. Beberapa tamu mencoba tersenyum sopan, oh, menu Nusantara yang orisinal. Tapi sebagian besar saling memandang dengan mata membelalak, tidak tahu harus berkata apa. Seorang pelayan meletakkan di meja VIP sepiring besar gorengan, di sebelahnya nasi kucing, dan semangkuk sambal terasi. Terlihat mengundang selera, tapi sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi dari pernikahan yang begitu dibanggakan oleh Dharma. Bella di panggung berdiri seperti patung. Gaunnya yang bertabur payet tampak sangat berat. Riasannya menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya, tapi tidak bisa menyembunyikan pucat yang menjalar di wajahnya. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Dharma. Suaranya tidak lagi manis. Dharma, apa-apaan ini? Kamu bilang akan ada pesta raja. Dharma tidak sempat menjawab. Dia menatap meja-meja seolah menjadi saksi bencana. Pandangannya berkeliling taman mencari biang keladinya. Yang pertama kali hancur adalah Ibu Sonya. Dia baru saja membual di depan teman-temannya, dan sekarang wajahnya membeku. Dia membuka mulut. Kalung mutiara di lehernya bergetar. Dia mulai mengipasi dirinya dengan tangan, seolah mencoba mengusir bau itu. Tapi semakin dia mengipas, semakin jelas kepanikannya. Para tamu mulai berbisik-bisik, awalnya pelan, lalu semakin keras. Mereka tidak tertawa terbahak-bahak, tapi kikikan tertahan itu bahkan lebih memalukan bagi tuan rumah. Ya ampun, nasi kucing. Mewah sekali. Nampan perak dan gorengan. Aromanya, aku tidak tahan. Mereka dikerjai, ya? Anak-anak muda sudah tidak menyembunyikan kegembiraan, mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Para jurnalis yang diundang untuk meliput acara sosialita ini awalnya bingung, tapi kemudian, menyadari ada yang tidak beres, mereka bersemangat. Kamera mulai berkedip, menangkap wajah beku pengantin wanita dan wajah merah padam pengantin pria. Dharma turun dari panggung. Setiap langkahnya di atas ubin yang dulu saya pilih terasa berat. Dia mendekati area pelayanan dan, sambil berusaha menjaga sisa-sisa ketenangannya, dia menggeram, "Di mana manajer? Panggil dia ke sini." Tidak ada yang langsung menjawab, para pelayan menundukkan kepala, terus membagikan hidangan, tapi saling melirik. Dharma kehilangan kesabaran dan berteriak lebih keras. Saya tanya, "Di mana manajer kalian? Ini pernikahan saya, apa yang kalian lakukan?" Muncul seorang wanita, ala, manajer acara. Dia mengenakan setelan hitam yang rapi, rambut disanggul, wajahnya tenang seperti orang yang terbiasa menyelesaikan masalah, dia mendekat dan membungkuk dengan sopan. "Selamat malam, Bapak Dharma. Ada yang bisa saya bantu?" Hanya dari pertanyaan itu, Dharma meledak. Dia menunjuk dengan jarinya ke arah meja-meja, "Bantu? Lihat ini apa? Saya memesan menu premium, dan kalian membawa ini. Apa kalian sengaja ingin merusak pernikahan saya?" Allah tetap tenang. "Kami bertindak sesuai dengan menu yang telah ditandatangani dalam kontrak." Dharma menyeringai, tapi dalam tawanya terdengar kemarahan. "Ditandatangani? Saya menandatangani lobster, steak, masakan Eropa. Siapa yang menandatangani ini?" Allah tidak berdebat. Dia hanya memberi isyarat kepada asistennya, yang membawa map berisi dokumen. Dia membukanya di halaman yang tepat, meletakkannya di meja terdekat, dan dengan jelas berkata, "Nini kontrak dan lampiran menunya, di setiap halaman ada tanda tangan Anda." Dharma merebut map itu, dia dengan cepat membolak-balik halaman. Wajahnya berubah warna. Dari merah menjadi putih, dari putih menjadi pucat pasi. Di lampiran, dengan huruf yang jelas, tertulis, nasi kucing, gorengan, tahu, tempe, bakwan, ikan asin, sambal terasi, lalapan. Dan di bawah semua itu, ada tanda tangannya sendiri. Bukan palsu, tidak bisa dibantah. Keheningan menyelimuti, begitu berat hingga terdengar sendok beradu dengan piring. Bella berlari dari panggung, memegangi gaunnya. Dia melihat kertas itu, lalu menatap Dharma. Suaranya menjadi melengking karena kaget dan malu. "Kamu menandatangani ini? Kamu gila. Kamu mempermalukanku di depan semua orang." Ibu Sonya juga melompat. Wajahnya berubah. "Dharma, apa yang kamu lakukan? Kita akan ditertawakan." Dharma tidak menjawab mereka, dia terpojok. Dan ketika orang terpojok, mereka mencari kambing hitam. Dia mengangkat kepala. Matanya liar mencari-cari. "Cahaya," desisnya. Nama itu terdengar seperti tuduhan yang sudah disiapkan. "Di mana Cahaya?"
Di mana dia? Ala memotongnya dengan suara datar, Bapak Dharma, jika Anda punya keluhan tentang kontrak, kita akan selesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur apa lagi? Raung Dharma, dan memukul meja dengan kepalan tangannya, hingga gelas-gelas meloncat. Saya ditipu. Saya tidak akan pernah menandatangani hal seperti ini. Seorang tamu tua di meja sebelah menggelengkan kepala dan berkata pelan kepada tetangganya, tapi cukup keras untuk didengar beberapa orang, kerja di bidang humas, tapi tidak membaca kontrak. Salah sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan. Dharma tiba-tiba berbalik, tapi tidak berani berdebat dengan tamu itu. Dia kembali menoleh ke Allah dan berteriak, saya ditipu. Ini semua ulah cahaya. Pasti dia. Bella tidak lagi berusaha tampil anggun. Dia menangis dan memukuli dada Dharma dengan kepalan tangannya. Sudah kubilang aku tidak mau berurusan dengan masa lalumu. Kamu menghinaku, kembalikan pernikahanku. Ibu Sonya juga kehilangan martabatnya. Dia mulai meratap seperti di pasar. Mantan menantu itu yang merencanakan semuanya. Ya, aku sudah menduganya. Wanita itu. Para tamu mulai berdiri. Beberapa dengan sopan pamit, beralasan ada urusan. Beberapa, tanpa menyembunyikan senyum, terus merekam. Taman yang berkilauan berubah menjadi arena sirkus, di mana keluarga Wiryawan menjadi badut utamanya, meskipun tanpa disengaja. Dharma merobek lampiran menu itu, tapi langsung terdiam. Dia sadar itu sia-sia, kamera merekam. Agensi punya salinannya, dan tanda tangannya tidak bisa dihapus. Dia terengah-engah, wajahnya merah padam seolah tercekik. Dia menunjuk ke arah pintu keluar dan berteriak pada keamanan, cari dia, cari cahaya. Dia ada di suatu tempat di sini. Dia berani melakukan ini padaku. Saya berdiri di tempat persembunyian saya dan melihat ini. Anehnya, saya tidak merasa senang. Saya merasa seperti melihat seseorang yang terpeleset tepat di tempat yang sudah diperingatkan licin. Ibu di samping saya diam. Dia hanya menyentuh tangan saya dengan ringan, dan sentuhan itu membantu saya tetap tegak di tengah semua kebisingan ini. Pada saat itu, Allah mengeluarkan ponselnya, seolah menerima pesan. Dia mengangkat matanya ke panggung dan mengucapkan kalimat yang sangat pelan, tapi saya mengerti bahwa waktunya telah tiba, mohon maaf. Pemilik rumah ingin bertemu dengan Tuan Wiryawan. Dharma membeku. Pemilik rumah? Dia mengerutkan kening. Saya pemiliknya di sini. Allah tidak menjawab, dia hanya menyingkir, membuka jalan, seolah menyiapkan panggung untuk kemunculan tokoh utama. Saya menarik napas dalam-dalam, menjaga ekspresi tenang, seperti yang diminta ibu. Taman itu seperti sarang lebah yang terusik. Musik sudah lama berhenti, yang tersisa hanya teriakan, bisikan tamu, derit kursi, dan kilatan kamera. Dharma berdiri seperti binatang yang terpojok. Pada saat itu, di gerbang terdengar deru mesin yang rata dan kuat, bukan raungan mobil sport, melainkan suara yang seolah membuat udara di sekitarnya menyingkir. Sebuah sedan hitam kelas eksekutif perlahan memasuki area. Keamanan di gerbang tidak menghentikannya, malah membuka jalan seolah menerima perintah. Semua kamera langsung beralih ke arah mobil. Kebisingan mereda. Dharma juga berbalik dan menggeram, siapa yang mengizinkan? Ini pernikahan saya. Mobil berhenti di tempat paling terang. Pintu belakang terbuka. Yang pertama keluar adalah saya. Tenang, tanpa tergesa-gesa. Satu langkah. Langkah berikutnya. Gaun gelap, tatanan rambut rapi, riasan minimal. Saya tidak perlu tampil mencolok untuk menang. Saya hanya perlu berdiri tegak. Seluruh taman membeku. Beberapa orang mengenali saya, mata mereka membelalak. Beberapa berbisik, itu kan mantan istrinya, Dharma meledak. Dia menunjuk saya. Kamu masih berani datang ke sini? Ini semua ulahmu, kan? Kamu sengaja merusak pernikahanku. Benar-benar kehilangan akal sehat karena cemburu. Saya menatapnya dan, anehnya, tidak merasakan sakit. Hanya kasihan. Kasihan pada orang yang berpikir bisa mengendalikan hidup orang lain, dan begitu mendapat perlawanan, hanya bisa berteriak. Saya berkata pelan, tapi jelas. Kamu bilang saya merusak pernikahan. Tapi siapa di sini yang bertingkah seperti di pasar? Apakah saya memecahkan piring atau meneriaki seseorang? Atau justru kamu yang kehilangan kendali? Dharma sejenak terbata-bata, tapi kemudian berteriak lagi, pergi dari rumahku. Saya tersenyum tipis, pelan, tapi sinis. Dari rumahmu? Pertanyaan itu membuat banyak orang saling pandang. Dharma mengangkat kepala. Ya, dokumennya atas namaku. Pergi. Saya tidak berdebat. Saya mengeluarkan dari tas saya sebuah benda kecil, tapi sangat berarti, undangan pernikahan merah itu.
Saya mengangkatnya dan dengan tenang berkata, kamu sendiri yang mengundang saya. Kamu bilang datang dan lihat kebahagiaan sejati, NS saya datang atas undanganmu. Kenapa kamu mengusir saya? Bella, yang berdiri di samping dengan mata merah, karena marah, menyela. Anda datang untuk menghina kami. Anda. Saya berbalik ke arahnya dan menatap lurus ke matanya. Saya tidak kasar. Saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Dan kamu yakin menikah dengan pria yang sesuai dengan citranya? Bella terdiam, dan Ibu Sonya melompat ke arah saya, suaranya penuh racun. Cahaya, beraninya kamu muncul di sini? Apa kamu mau menghancurkan keluarga kami? Tidak tahu malu? Saya menatapnya. Dulu saya memanggilnya Ibu, sekarang saya memanggilnya secara resmi. Ibu Sonya, Anda bilang keluarga Anda, rumah Anda. Apa Anda yakin Anda pemiliknya di sini? Dia membelalakan mata, tentu saja, ini rumah putraku. Dan pada saat itu, pintu belakang mobil yang kedua terbuka, ibu saya keluar. Dia tidak terburu-buru. Dia hanya mendekat dan berdiri di samping saya. Gaun sutra biru tua, wajah tenang, tatapan tajam tapi tidak jahat. Di belakangnya menyusul beberapa pria berjas rapi dengan tas kerja. Dan terjadilah sesuatu yang menunjukkan bahwa hari ini bukan hanya masalah rumah yang diputuskan, tapi juga status, beberapa tamu tua yang terhormat, melihat ibu saya, langsung berdiri dan mendekatinya, membungkuk sopan. Ibu Ratna, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Ibu Sonya membeku dengan mulut terbuka, Bella juga terpaku, dan wajah Dharma tampak memucat. Ibu mengamati semua orang dan menatap Dharma. Dia berkata pelan, tapi setiap kata berbobot. Halo Dharma. Halo itu terdengar sopan sekaligus seperti tamparan. Itu mengingatkannya bahwa di hadapannya berdiri orang yang lebih tua, yang dulu memberinya bekal pernikahan. Dharma mencoba menjaga muka. Ibu Ratna, untuk apa Anda di sini? Ini urusan keluarga kami. Ibu tersenyum, tapi senyumnya tidak ada kegembiraan. Keluarga? Kalian kan sudah bercerai. Dan hari ini, yang diputuskan adalah masalah properti. Ibu Sonya meledak. Properti apa? Apa kalian datang ke sini untuk membuat keributan? Saya bilang, rumah ini. Ibu berbalik ke arahnya. Satu tatapannya saja sudah cukup untuk membuat Ibu Sonya terdiam, seolah tertusuk. Anda benar, kata ibu. Ini properti, tapi properti siapa? Dokumen yang menentukannya. Pengacara yang datang bersama ibu maju ke depan. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map berisi dokumen dengan stempel merah. Dia berkata dengan keras agar semua orang mendengar. Saya pengacara, Dimitri Suryo. Mewakili kepentingan Ibu Ratna Wijaya, pemilik sah dari villa ini. Dharma tertawa gugup. Itu tidak mungkin, dokumennya atas nama saya. Pengacara dengan tenang melanjutkan, Anda mendapatkan hak milik berdasarkan akta hibah dengan syarat. Syaratnya adalah mempertahankan pernikahan Anda dengan Cahaya. Setelah putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap, akta hibah tersebut secara otomatis batal. Hak milik kembali kepada pemberi hibah, Ibu Ratna. Setiap kata seperti hantaman palu godam. Para tamu membeku. Dharma mundur selangkah. Kalian semua bohong. Pengacara mengangkat selembar kertas dengan pasal yang digarisbawahi dan stempel merah notaris. Ini adalah dokumen yang sah. Jika Anda ingin membantah, kita bertemu di pengadilan. Bella, yang berdiri di samping, gemetar. Dia tiba-tiba sadar bahwa impiannya tentang kehidupan mewah hancur di depan matanya. Ibu Sonya sepertinya kehabisan darah. Dia hanya bergumam, tidak, ini rumah putraku. Ibu menatapnya. Suaranya tenang, tapi tajam. Saya masuk ke rumah saya sendiri. Mengapa saya harus meminta izin dari Anda? Setelah kalimat itu, seluruh taman benar-benar hening. Orang-orang tidak lagi berbisik, mereka hanya menatap Dharma, yang berdiri di tengah halaman. Tuksedonya masih pas, tapi wajahnya hancur. Dia mencoba memohon pada para tamu, Ibu Ratna, jangan begini di depan semua orang. Ini kan pernikahan. Ibu menatapnya dan perlahan berkata, dan ketika kamu melakukan itu pada putriku, ketika kamu mengusirnya dari rumah di depan ibumu dan selingkuhanmu, apa kamu memikirkan bagaimana kelihatannya di depan semua orang? Dharma terdiam. Saya berdiri di samping ibu dengan punggung tegak. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sejak ibu keluar dari mobil, sutradara pertunjukan ini telah berganti. Begitu pengacara selesai berbicara, taman itu diselimuti keheningan yang dingin. Aku mendengar angin menggesek pita-pita putih di gapura bunga. Mereka berkibar, seperti sisa-sisa kemewahan yang mencoba bertahan di hadapan kebenaran yang telanjang. Dharma masih mencoba menyelamatkan situasi.
Dia berbalik kepada para tamu dan dengan tergesa-gesa berbicara, seperti seorang humas yang memadamkan api. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan percaya begitu saja, ini hanya kesalahpahaman. Kami dengan cahaya, aku menatapnya. Bahkan di saat seperti ini, dia mencoba mereduksinya menjadi kesalahpahaman. Ibu tidak membiarkannya melanjutkan. Dia mengangguk samar. Pengacara Dimitri Suryo mendekati panggung dan dengan sopan mengambil mikrofon dari pembawa acara yang membeku. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya memperjelas untuk menghindari desas-desus. Suaranya datar dan percaya diri, seolah sedang membacakan vonis. Dia menyebutkan tanggal pembuatan akta hibah, nomor registrasi notaris, dan sekali lagi menekankan bahwa hak milik Dharma hanya berlaku selama pernikahan. Lalu dia mengeluarkan salinan putusan pengadilan cerai dengan stempel biru. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal sekian. Sejak saat itu, akta hibah dianggap tidak sah. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut, Tuan Wiryawan dan keluarganya tidak memiliki hak apapun untuk memiliki dan menggunakan villa ini. Penyelenggaraan pesta pernikahan di sini adalah penggunaan properti orang lain secara sepihak. Beberapa tamu kembali berbisik, tapi kali ini bukan karena nasi kucing, melainkan karena frasa tidak memiliki hak. Bagi orang-orang terhormat, itu sama dengan aib. Ibu Sonya berteriak, mencoba menyela. Semua ini bohong. Putraku punya dokumen, Nini sertifikat kepemilikan. Dia mengeluarkan beberapa kertas kusut dari tasnya dan mulai mengibaskannya. Pengacara dengan tenang menjawab, Ibu, yang Anda pegang adalah dokumen turunan dari akta utama dengan syarat. Ketika syarat tidak terpenuhi, akta utama kehilangan kekuatan hukumnya, dan begitu pula semua dokumen turunannya. Dia membelalakkan mata. Siapa Anda sampai kami harus percaya? Pengacara mengeluarkan dari tasnya kartu identitas pengacara dan surat kuasa notaris dari ibu. Melihat stempel resmi, Ibu Sonya layu. Dharma melompat maju, mencoba merebut dokumen, tapi dua penjaga keamanan yang datang bersama ibu dengan tenang menghalangi jalannya. Tanpa kekasaran, tapi tegas. Dharma menggeram, Ibu Ratna, Anda memojokkan saya hanya ingin bahagia. Ibu menatapnya dan mengajukan satu pertanyaan, kebahagiaanmu adalah mengambil properti orang lain, lalu mengundang orang yang kamu rampok untuk melihat pestamu? Pertanyaan itu membuat Dharma sesak napas. Bella, yang berdiri di samping, gemetar hebat. Dia tidak lagi memainkan peran pengantin bahagia. Dia dengan panik berpikir, jika rumah ini bukan milik Dharma, lalu dengan siapa aku menikah? Dia berbalik padanya. Suaranya berubah. Kamu bilang kamu membeli rumah ini. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu hanya butuh pengertian. Dharma mencoba menenangkannya. Bella, tenanglah. Aku akan selesaikan semuanya. Dia menggelengkan kepala. Air mata membanjiri matanya. Apa yang akan kamu selesaikan? Kamu menipuku? Ya, kamu menipu mantan istrimu, sekarang kamu menipu aku. Dasar penipu. Kalimat itu, yang dilontarkan di depan semua tamu, adalah pukulan terakhir bagi harga dirinya. Dia berteriak, diam. Apa yang kamu tahu? Bella menjerit balik, oh, jadi begini caramu bicara denganku? Benar kata orang, sifat buruk itu sulit diubah. Para tamu tertawa. Ibu Sonya menyerang Bella. Apa yang kamu lakukan, gadis kurang ajar? Hari ini kan pernikahan. Bella menatap. Ibu Sonya mengangkat tangan untuk menamparnya, tapi melihat puluhan kamera, dia menurunkan tangannya. Pengacara melanjutkan dengan suara datarnya, atas nama pemilik yang sah, saya meminta Tuan Wiryawan, Nyonya Wiryawan Senior, dan semua orang yang tidak berhak berada di sini, untuk segera meninggalkan area ini. Kata meminta terdengar sopan, tapi semua orang mengerti bahwa mereka diusir. Dharma membelalakkan mata. Tidak, saya tidak akan pergi. Ini pernikahan saya. Pengacara mengangguk, Nanda bisa merayakan pernikahan di tempat yang Anda berhak. Di sini, Anda berada secara ilegal. Ibu melangkah maju. Suaranya tetap tenang. Saya tidak ingin membuat keributan, tapi jangan paksa saya bertindak sesuai hukum. Fakta bahwa saya datang dengan pengacara sudah menunjukkan niat saya. Dharma terengah-engah, mengepalkan tinjunya. Dia melihat sekeliling mencari dukungan, tapi hanya bertemu dengan pandangan yang dialihkan. Tidak ada yang mau terlibat dalam sengketa properti. Pada saat itu, Bella membuat pilihannya. Dia berdiri di antara ilusi dan kenyataan dan memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia dengan kasar melepas cincin dari jarinya. Berlian yang sama yang begitu dia banggakan di media sosial, kini dilepas sebagai simbol aib. Dia melemparkannya tepat ke dada Dharma. Ambil kembali barang palsumu, penipu. Cincin itu berdentang mengenai kancing tuksedonya. Suaranya jelas,
seperti denting koin yang jatuh ke dasar sumur kosong. Bella mengangkat rok gaunnya, berbalik dan berlari. Dia berlari melewati meja-meja dengan nasi kucing, melewati rangkaian bunga, melewati tatapan kasihan, berlari menjauh dari mimpinya yang hancur. Para tamu mulai beramai-ramai berdiri dan pergi. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menyembunyikan kembali amplop berisi uang. Taman itu tenggelam dalam kekacauan. Dharma berdiri terpaku. Wajahnya putih. Saat Bella lari, dia kehilangan alasan terakhir untuk pertunjukannya. Ibu Sonya panik antara marah dan takut. Dia menatap ibuku, seolah ingin meminta bantuan, tapi tidak berani. Aku berdiri di samping ibu. Di dalam jiwaku ada sedikit simpati. Bukan untuk Dharma, tapi untuk diriku yang dulu, yang pernah percaya pada orang seperti itu. Ibu dengan pelan berkata kepada pengacara, panggil keamanan. Kita bertindak sesuai protokol. Satu kalimat, tanpa teriakan dan umpatan. Ini adalah akhir dari permainan, dan aku tahu, sejak saat itu, tidak ada jalan kembali bagi keluarga Wiryawan. Beberapa menit setelah kata-kata ibu, sekelompok pria berseragam hitam muncul di gerbang. Mereka tidak berlari, melainkan bergerak dengan terkoordinasi dan profesional. Suasana di taman langsung berubah. Jika sebelumnya Dharma bisa berteriak dan Ibu Sonya meratap, sekarang keduanya terdiam seolah kehabisan oksigen. Kepala keamanan mendekat, membungkuk kepada ibu dan pengacara, lalu berbalik ke arah Dharma dan dengan jelas namun sopan berkata, Tuan Wiryawan, kami diminta untuk mengantar Anda dan keluarga Anda ke pintu keluar. Mohon kerjasamanya. Dharma melotot. Mengantar? Siapa kalian? Saya akan panggil polisi sekarang. Petugas keamanan itu mengangguk. Anda boleh memanggil. Kami siap bekerja sama dengan aparat, tapi sebelum mereka datang, Anda tetap tidak berhak berada di sini. Dharma mengaum. Saya tidak akan pergi. Ini pernikahan saya. Salah satu petugas keamanan mendekatinya dan dengan tenang namun tegas berkata, pernikahan bukan dasar untuk menguasai properti secara ilegal. Mari, silakan. Dharma mencoba mendorongnya, tapi dua petugas keamanan hanya berdiri di sampingnya dan dengan lembut memegang lengannya, dia tidak bisa lagi melawan. Aku tidak pernah berpikir akan melihat hal seperti ini. Pengantin pria yang baru saja berdiri di atas panggung minum sampahnya untuk kebahagiaan sejati, kini berjalan di bawah pengawalan melewati meja-meja dengan nasi kucing yang tak termakan, di bawah cahaya rangkaian bunga yang tidak lagi tampak romantis. Para tamu terdiam, merekam semuanya dengan ponsel. Seseorang berbisik, inilah hidup, Dharma mencoba melepaskan diri. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Kepala keamanan menjawab singkat, kami tahu Anda adalah orang yang diminta untuk meninggalkan tempat ini. Kata-kata itu seperti pukulan. Ibu Sonya, melihat putranya digiring, meratap, lepaskan anakku, tolong, kami dirampok. Dia melemparkan diri ke kaki petugas keamanan, tapi dua petugas keamanan wanita dengan sigap menahannya. Ibu, tolong bekerja sama, mari ikut kami. Dia berteriak dan menangis. Tapi semakin keras dia berteriak, semakin jelas sifat aslinya yang selama ini dia sembunyikan di balik gaun brokat dan mutiara. Kerabat Dharma juga menjadi gelisah, tapi melihat keamanan yang tegas, pengacara dengan dokumen, dan ibu yang tenang, mereka mundur, dalam 10 menit, taman itu bersih dari mereka yang menganggap diri sebagai tuan rumah. Ketika Dharma digiring keluar gerbang, dia berbalik dan menatapku, dalam tatapannya tidak ada lagi penghinaan. Di sana ada campuran rasa takut, amarah, penghinaan, dan mungkin, penyesalan. Tapi itu adalah penyesalan orang yang telah kehilangan mangsanya, bukan penyesalan atas perbuatannya. Dia mendesis, nah, Cahaya, kamu berhasil. Aku menatapnya dan menjawab agar dia mendengar, bukan aku yang berhasil. Kamu sendiri yang kehilangan segalanya. Dharma membeku. Kata-kata itu mengingatkannya bahwa dialah yang melanggar satu-satunya syarat yang memungkinkannya berada di rumah ini. Ibu Sonya juga digiring keluar. Dia masih mencoba berteriak, terkutuk. Ibu tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan kasihan. Dan terkadang, rasa kasihan lebih menyakitkan daripada umpatan. Ketika mereka dibawa keluar, gerbang besi besar itu tertutup. Suaranya final, seperti bunyi kunci. Tamu yang tersisa dengan cepat bubar. Pengacara mendekati ibu. Ibu Ratna, masalah hukum dan media akan kami urus. Ibu mengangguk, lalu berbalik kepada beberapa orang yang masih tersisa. Mohon maaf atas gangguannya, tapi karena kalian sudah di sini, silakan dinikmati hidangannya. Anggap saja ini sebagai acara mencicipi masakan Indonesia. Beberapa tamu tua tertawa, bahkan ada yang bercanda. Wah, kalau begitu, mari kita coba. Nasi kucing di pernikahan seperti ini. Sungguh eksotis. Ibu tersenyum.
Dengan senyum itu, dia mengubah skandal menjadi penutup malam yang elegan. Aku berdiri di sampingnya, menatap taman yang berkilauan yang kembali menjadi milik kami. Dan di dalam hatiku ada perasaan yang luar biasa, kelegaan. Bukan dari balas dendam, tapi dari pembebasan. Aku tiba-tiba mengerti kata-kata ibu, dalam hidup, semua ada harganya. Dan hari ini, pembayaran itu datang bukan dengan darah, melainkan sesuai hukum dan pada saat yang tepat. Keesokan paginya, saya bangun pukul 6.00, ponsel bergetar tanpa henti. Pesan dari teman, kolega, kenalan. Semua dengan pertanyaan yang sama. Kamu ada di sana kemarin? Dan tautan ke video dan tangkapan layar. Saya membuka salah satunya. Taman yang bermandikan cahaya. Bisikan tamu, lalu close-up nasi kucing dengan tulisan, VIP. Pernikahan, dan ikan asin yang tak terkalahkan. Video wajah merah padam Dharma, Ibu Sonya yang menangis, Bella yang melarikan diri, dan sebuah gambar di mana saya berdiri di samping ibu, tenang, seolah tidak ada hubungannya dengan kekacauan ini. Saya mematikan ponsel. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Ibu menelepon, jangan banyak membaca. Hari ini saya ada pertemuan dengan pengacara. Kamu sudah sarapan? Saya menjawab ya dan merasakan tenggorokan saya kering. Ibu benar. Saya perlu makan, tidur, dan bernapas, dan hidup akan berjalan dengan sendirinya. Menjelang siang, seorang teman jurnalis menulis. Ini jadi berita utama. Semua media menulis. Konten viral. Saya tidak terkejut. Orang suka drama, terutama yang melibatkan orang kaya, penghinaan, dan balas dendam yang indah. Siang hari datang berita berikutnya. Dharma dipanggil rapat darurat di perusahaannya. Saya tersenyum sinis. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, dia, seorang spesialis humas, mengajari saya bahwa citra adalah segalanya, dan dia sendiri yang menghancurkan citranya di depan ratusan kamera. Sore harinya, seorang kenalan dari lingkungannya mengirimkan tangkapan layar. Perusahaan memutuskan kontrak dengannya. Pernyataan resmi. Perilaku pribadi karyawan tidak sesuai dengan standar etika dan merusak reputasi perusahaan. Satu baris yang berarti dia telah dikeluarkan dari sistem. Kemarin direktur, hari ini tidak sesuai. Tentang Bella, katanya dia memblokir media sosial dan menghilang. Merek-merek yang mengundangnya untuk pemotretan diam-diam menghapus postingan tentangnya. Yang paling menunjukkan adalah betapa cepatnya orang-orang yang kemarin minum sampahnya dengannya berpaling dari Dharma. Saya tidak menyalahkan mereka, saya hanya melihat akhir dari kehidupan yang dibangun di atas kemewahan. Ketika lampu padam, tidak ada seorang pun yang tersisa. Sore harinya, ibu mengajak saya ke villa. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengurus urusan. Kita ganti kunci, buat daftar inventaris properti. Semua sesuai protokol, katanya. Saya masuk ke dalam rumah. Beberapa hari yang lalu saya diusir dari sini dengan aib. Sekarang saya kembali melalui pintu utama, tapi tidak merasakan kemenangan. Saya berjalan di antara kamar-kamar. Di ruang tamu masih tercium bau bunga pernikahan. Ibu tidak membiarkan saya bersedih. Dia membawa saya ke kamar tidur kami dulu. Saya membuka lemari dan mengambil apa yang benar-benar milik saya. Buku catatan dengan sketsa, beberapa gambar, syal rajutan ibu, ketika saya membungkuk, selembar kertas jatuh dari buku catatan. Sketsa pertama saya untuk rumah ini, sebuah teras dengan semak melati dan meja untuk minum teh. Saya teringat bagaimana saya mengatakan pada Dharma bahwa kita harus punya tempat di mana kita akan duduk di hari tua dan minum teh. Dia saat itu tertawa, mengatakan saya berpikir terlalu jauh. Ternyata, saya berpikir dengan benar. Hanya saja saya salah memilih orang untuk hari tua itu. Nibu, yang berdiri di belakang, berkata pelan, lihat, apa yang dibuat dengan hati tidak akan hilang. Itu hanya kembali kepada pemilik sejatinya. Saya mengangguk. Hati saya terasa aneh. Sedih, sekaligus lega. Sore harinya, pengacara mengirimkan rencana tindakan kepada ibu. Gugatan penipuan dalam transaksi, gugatan penguasaan properti secara ilegal, dan tuntutan ganti rugi, semuanya berjalan sesuai hukum, bukan emosi. Saya melihat ibu menyeduh teh, setenang hari ketika saya berlari kepadanya dengan undangan pernikahan itu. Dan saya sadar, dia tidak dingin. Dia hanya berpikir jernih, dan dalam hidup ini, hanya pikiran jernih yang bisa menyelamatkanmu. Saya tidak lagi memikirkan di mana Dharma tidur malam ini. Saya tahu bahwa di rumah susun sempit Ibu Sonya, lampu kembali menyala, karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk bersandar. Ketika kehilangan rumah, pekerjaan, dan reputasi, orang mulai mengerti. Ketika keberuntungan datang, nikmatilah. Ketika ia pergi, terimalah.
Dan saya untuk pertama kalinya merasa bahwa saya berjalan dengan kaki saya sendiri. Saya tidak butuh belas kasihan siapapun. Saya hanya butuh satu hal, tidak pernah lagi mengkhianati diri saya sendiri. 3 bulan kemudian, kehebohan di internet mereda seperti air setelah banjir. Tapi urusan hukum terus berjalan. Pada hari sidang, saya datang bersama pengacara. Ibu menunggu di koridor. Di ruang sidang, Dharma tampak berbeda. Bukan dengan setelan mahal, tapi dengan kemeja sederhana, wajah tirus dengan tatapan redup. Dia mencoba berkelit, mengatakan bahwa saya menandatangani semuanya secara sukarela, bahwa itu hanya kesalahpahaman. NTP pengacara menyajikan 3 bukti kepada pengadilan, percakapan di mana Dharma mendesak saya untuk menandatangani, data bahwa pertemuan di notaris diadakan secara mendadak, dan salinan kontrak itu sendiri, di mana lembar hibah diselipkan dengan licik di antara halaman-halaman tentang jaminan. Saya tidak menangis. Saya menjawab pertanyaan hakim dengan jelas dan lugas. Ibu Sonya juga dipanggil. Dia mencoba menyalahkan takdir, saya, dan mata jahat. Tapi ketika hakim bertanya, apakah Anda tahu putra Anda berselingkuh dari istrinya dan dengan tipu muslihat memaksanya menandatangani dokumen? Dia ragu-ragu, dan keheningan itu mengatakan segalanya. Pengadilan mengeluarkan putusan. Villa senilai sekitar 40 miliar rupiah diakui sebagai milik ibu saya, karena syarat dalam akta hibah telah dilanggar, semua dokumen turunan dibatalkan. Dharma diwajibkan untuk mengganti kerugian atas penyelenggaraan pernikahan di properti orang lain dan kerugian moral. Dan kasus penipuan diserahkan kepada pihak kepolisian. Mendengar putusan, Dharma ambruk di bangku. Setelah sidang, dia mendekati saya di koridor. Suaranya serak. Cahaya, maafkan aku hanya ingin punya rumah sendiri, agar dihormati. Saya menatapnya dengan tenang. Kalau mau dihormati, hiduplah dengan terhormat. Rasa hormat tidak dibangun di atas penghinaan orang lain. Dia menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya benar-benar kecil. Bukan karena kemiskinan, tapi karena semua triknya sudah habis. Beberapa minggu kemudian, saya tahu utangnya bertambah. Sponsor pernikahan menuntut pengembalian uang. Teman-teman dan mitra bisnis menjauh, Ibu Sonya tinggal di apartemen lamanya. Tetangga tidak memarahinya, mereka hanya menatap. Terkadang itu sudah cukup untuk terbakar malu. Seorang kenalan bercerita bahwa dia melihatnya duduk di tangga dan bergumam, seharusnya aku diam. Dan saya kembali ke villa itu. Bukan untuk mengenang rasa sakit, tapi untuk memulai hidup baru. Ibu mengusulkan untuk membuat ruang budaya di sini, mengadakan lokakarya memasak masakan Indonesia, pameran keramik dan kerajinan tangan, mengadakan pertemuan untuk wanita yang mengalami kesulitan dan mencari dukungan. Kami menamai proyek itu Dapur Kita. Pada hari pembukaan, saya berdiri di dapur yang telah diperbarui, menyentuh meja kayu. Saya teringat bagaimana saya pergi dari sini dengan sebuah koper. Hidup itu aneh. Terkadang terasa seperti Anda kehilangan segalanya, padahal sebenarnya Anda hanya dikembalikan ke tempat yang seharusnya menjadi milik Anda. Sore harinya, ibu memberi saya sebuah lilin kecil, letakkan di jendela. Tidak perlu dinyalakan. Cukup ingat bahwa kamu telah melewati kegelapan, dan karena itu harus menghargai cahaya. Saya meletakkan lilin itu di ambang jendela. Di luar, angin bertiup sepoi-sepoi, dan hati saya tenang. Saya tidak lagi bertanya mengapa mereka berbuat seperti itu pada saya. Saya mengerti satu hal. Jika Anda tidak mencintai diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Pelajaran apa yang saya dapatkan? Jangan pernah menandatangani apa yang tidak Anda pahami sepenuhnya. Dan dalam pernikahan, kebaikan harus berjalan seiring dengan pikiran jernih. Jika tidak, dengan mempercayai orang yang salah, Anda akan menjerumuskan diri Anda ke dalam penderitaan. Jika kisah ini menyentuh Anda, para pendengar sekalian, mohon berikan suka pada kanal Lilin di Jendela dan tinggalkan komentar. Apa yang akan Anda lakukan di posisi saya, diam atau berjuang? Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir, semoga Anda sehat, damai di hati, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.